berjudul A to Z atau A to Z LPDP Preparing Your Postgraduate Study. Yeay, keren banget emang. Jadi teman-teman, hari ini rencananya tema hari ini kita akan mengupas nih teman-teman dari narasumber-narasumber yang sudah kita persiapkan. Kita akan melihat bagaimana persiapan, bagaimana waktu kuliah, dan bagaimana semasa kuliah sampai ke tahapan lulusnya ketika mereka sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Karena banyak nih dari aku pribadi sekalipun juga penasaran banget mengenai bagaimana tahap-tahapan dapat LPDP, terus bagaimana kehidupan ketika sudah dapat LPDP, lalu bagaimana nanti setelah lulusnya seperti itu. Jadi hal ini menarik banget untuk kita kupas, dan kita diwadahi oleh IATL untuk mendapatkan narasumber di mana kita bisa mempertanyakan narasumber-narasumber kita yang sudah berpengalaman tentunya pada topik kita kali ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang sudah datang pada IATL kali ini, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang ada di chat ya. Di chat kita bisa lihat di sini ada form untuk untuk form pengisian absensi pada hari ini. Jadi jangan lupa diisi ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu siapa yang datang hari ini, dan dengan link absensi ini diharapkan nantinya ketika kita mengadakan IATOX lainnya kita bisa nih dapat inputan-inputan juga, ataupun bisa tahu berapa antusiasnya para orang-orang yang ikut pada IATOX kali ini, seperti itu. Lalu jangan lupa juga pada hari ini kita juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberikan kesempatan anugerahnya karena bisa berkumpul kita pada hari ini untuk bersama-sama datang pada IATOX pada hari ini. Lalu kita langsung saja ya kali ya, daripada kita menunggu lama-lama. Kita sebelumnya akan ada Mentimeter dulu nih teman-teman, biar kita bisa tahu ekspektasi teman-teman pada hari ini. Kira-kira apa sih yang teman-teman ingin dapatkan pada hari ini? Lalu apa sih harapannya juga, kira-kira emang mau lanjut ke luar negeri atau enggak, emang mau ada tujuannya atau udah ada tujuan jangka panjangnya atau enggak, atau ya pokoknya isi aja lah di Mentimeter. Itu ada 2 pertanyaan teman-teman, dan teman-teman bisa boleh mengisinya. Yuk kita isi dulu yuk. Untuk link Mentinya mungkin Safira bisa membantu. Atau bisa langsung scan ya, langsung bisa scan di sini. Kalau mau. Iya, teman-teman bisa langsung scan atau masuk ke slido.com lalu memasukkan kode LPDP ya. Silahkan teman-teman. Jadi ini kita bakal sesi interaktif dan sesi question and answer-nya di sini. Kayak gitu. Betul. Dan untuk sekarang kita isi dulu nih, biar tahu nih teman-teman apa sih hari ini yang diinginkan atau diharapkan dari teman-teman, atau ekspektasinya seperti apa. Nah, itu pertanyaan pertama. Apa yang kamu bayangkan ketika kuliah di luar negeri? Ya teman-teman isi. Kalau udah pada masuk slide-nya belum? Ayo isi. Kayaknya di sini di bawah nggak ada itunya ya, nggak kayak di TV gitu ya, sorry ya, emang moderatornya agak-agak. Silakan teman-teman untuk mengisi. Oh ya, di sini kita aku ingin memberitahukan kalau di sini kita pakainya kakak-kakak aja ya. Jadi ceritanya kita semua panggilannya kakak-kakak aja. Jadi tidak ada yang terlalu tua atau terlalu muda, kita semua di sini kakak-kakak aja ya. Jadi kita panggilnya kakak-kakak aja gitu. Jadi biar enak aja, terkesan seumuran dan enak aja di sini pembawaannya gitu. Ya, moderator ini berusaha untuk so asik aja, jadi ya maklumi aja ya. Oke, silakan diisi. Wah, udah ada yang typing, aku jadi penasaran. Aku ikutan nggak ya? Jangan deh, fokus jadi moderator. Teman-teman sudah mulai diisi. Oh ya, semoga kabar-kabar teman-teman baik-baik saja semua ya. Semoga semua tetap sehat selalu. Yuk kita lihat apa nih orang-orang. Oke, benar. Makasih, benar. Iya, nggak salah sih, benar. Pertanyaannya apa yang kau bayangkan ketika kuliah di luar negeri? Benar, mahal jalan-jalan, mahal, susah. Iya, benar. Di sana ada 4 musim ya. Tapi tergantung luar negerinya di mana. Oh ya Kak, untuk link absensinya bisa ada di sini Kak. Sebentar, kita coba di up lagi. Di sini Kak, untuk link absensinya. Buat konten IG boleh, nambah pengalaman oleh shock halter. Enggak salah, benar. Bakal kangen sama makanan Indonesia. Nah ini nih, benar juga sih, aku sedikit kepo tentang hal ini ya. Keren.
bisa menikmati hujan kemarau, tantangan baru mahal. Wah. Waduh, menarik ya. Apa respon kamu ketika kuliah di luar negeri? Banyak ketemu orang-orang dari negara lain. Wow, luar biasa. Oke, untuk poll ada 2 poll ya, Bila ya, Safira ya. Oke, kita lihat yang ke poll kedua. Asik, kita lihat nih orang-orang gimana sih untuk poll kedua ini. Motivasi buat join webinar pagi ini. Oke, kita lihat apa nih orang-orang responnya. Benar sih, ketemu orang-orang lain, mahal, tantangan baru, rata-rata yang tadi kita catat ya. Tips and trick LPDP, betul, benar banget nih. Nanti mereka bisa cerita nih masing-masing narasumber mereka tips and tricknya. Siapa tahu mereka beda-beda ya. Jadi ada trik-trik tertentu yang mereka jadi secret manuvernya kan kita nggak tahu ya. Nih kita lihat nanti dan narasumbernya ada nggak mereka nggak tahu secret manuver. Boleh nggak nih mereka berbagi secret manuvernya mereka untuk bisa dapat LPDP? Benar. Kok ini orang benar juga ya? Aku juga sedikit overthinking kalau misalkan mau pas mau daftar ini. Benar banget, aku juga setuju tuh. Oke, nanti kita bisa lihat tips-tips dari mereka. Siapa tahu salah satunya juga ada kan yang menjawab hal ini. Kita sambil menunggu. Wah, luar biasa ya orang-orang. Oke, ekspektasi setelah dapat LPDP. Nah, ini juga nih salah satu emang udah luar biasa ya, para peserta kita sudah dapat banget emang tujuan IATOS kali ini mau apa aja. Oke, daripada kita berlama-lama karena kita sudah masuk ke dalam udah kita lihat ekspektasi teman-teman dan apa aja bayangan teman-teman ketika kuliah di luar negeri. Oleh karena itu karena ini dilaksanakan di bawah atas fasilitas sudah di provide oleh IATL ITB, maka tanpa perlu berlama-lama kita beri waktu untuk perwakilan dari IATL ITB kepada Wakil Ketua IATL ITB untuk memberikan sambutan terhadap acara hari ini kepada Kak Yongki. Boleh saya panggil Kak Yongki aja? Saya persilahkan. Boleh. Oke. Terima kasih ya. Sorry ini videonya mudah-mudahan bagus ya. Tadi saya ngotak-ngatik video kelihatan mungkin tadi. Bagus Kak. Oke. Suara juga oke ya? Aman Kak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang ya pada semua adik-adik. Saya mungkin nggak hanya adik-adik nih, ada Citra, kakak-kakak juga yang hadir di sini ya, teman-teman semua ya. Selamat datang di acara IA Talks ya, yang kali ini menggadang topik ya A to Z LPDP. Sebenarnya jangan bacanya harus benar dong. A to Z LPDP, preparing your postgraduate study ya. Tomato, potato. Seperti teman-teman adik-adik sudah melihat dan merasakan ya, salah satu tujuan ya kepengurusan IATL sekarang adalah untuk menciptakan IATL yang guyup. Ya, salah satunya lewat kegiatan IATOS ini ya, yaitu sharing session dan berbagai diskusi melalui saluran IATOS ini ya. Dan saya senang sekali. Ini udah kesekian kali ya, dan sekali senang karena kali ini tentang studi lanjutan sebenarnya LPDP kan tidak hanya ke luar negeri ya, tapi ke dalam negeri juga. Jadi ini ada terkait studi lanjutan, khususnya saya juga memperhatikan banyak yang tertarik ingin ke luar negeri ya. Jadi ini luar biasa diskusi hari ini, dan menurut saya ini harus dimanfaatkan oleh semua ya, baik yang mau berangkat, ingin berangkat, sedang jalan, sedang studi, maupun kita yang sudah punya anak-anak nih yang tahu tentang mensekolahkan anak mereka melalui program LPDP ya. Studi lanjut itu ya seperti tadi saya bilang itu kan bisa dalam negeri, bisa juga luar negeri ya. Secara prinsip sebenarnya sama karena kita kan mengejar akademik ya, perluasan, pengembangan keilmuan kita ya, atau pengalaman pribadi kita ya. Ya tujuannya pada akhirnya aja untuk membentuk pribadi kita, untuk membuat kita lebih lebih berkarya, lebih baik dalam berkarya, meningkatkan nilai diri ya, dan juga untuk menyumbangkan keahlian kita baik di skala kecil buat unit organisasi atau bisnis kita maupun buat negara ya. Jadi itu yang saya kira yang kita harus tangkap, kenapa kita ingin menggadang ini di IATOS adalah
ini adalah pengembangan. Salah satu pengembangan diri, saluran untuk pengembangan diri yaitu melalui studi lanjut, khususnya lewat LPDP ya. Gelar strata 1 atau strata 2 itu kan secara akademik ya, tapi kan ada perbedaan ya memang kalau dalam negeri maupun luar negeri ya, khususnya dalam berproses ya. Selama setahun 2 tahun kita kan hidup kita ini kan berproses ya. Jadi kalau secara akademik kita dapatkan, tapi mungkin kalau kita ke luar negeri kita akan mendapatkan pengalaman lebih ya, tambahan ya dari sisi pengalaman tinggal di luar dan lain-lain ya. Buat yang berkeluarga ya, seperti itu pengalaman saya ini juga memberi wawasan yang baik kalau kita memilih ke luar negeri, karena untuk anggota keluarga juga bisa bagus ya ini ya. Jadi banyak sekali pertimbangan untuk kita menentukan studi lanjutan ke dalam negeri maupun luar negeri. Apapun yang dipilih atau apapun yang menjadi jalan hidup, sekolah di dalam atau di luar negeri tidak masalah. Yang penting dijalankan dengan sepenuh hati. Apalagi dalam konteks LPDP, tujuan akhirnya semuanya sama ya, meningkatkan tadi saya bilang sumber daya manusia Indonesia ya, agar bisa berkompetisi ya secara global, secara pribadi maupun untuk sebagai untuk meningkatkan competitiveness ya Indonesia ya, di arena global ya. Jadi kita pengen IATL juga ingin melihat anggota-anggota alumni IATL ya, berbagai jurusan yang ada di bawah naungan IATL untuk terus maju ya, terus maju dan bisa berkompetisi baik di dalam negeri maupun dengan pihak-pihak luar negeri ya, karena Indonesia sekarang sudah menjadi highlights di mata dunia ya, sudah berperan aktif sekali di mata dunia. Juga ini juga nanti tadi ada yang bertanya apa sih dapatnya ya, banyak yang akan didapat ini secara profesional juga nanti akan banyak ya, kembali ke Indonesia nanti pasti akan dibahas oleh teman-teman narasumber ya. Saya sendiri tadi tidak diperkenalkan, tapi saya memperkenalkan diri. Saya menyampaikan sedikit latar belakang. S1 saya kan teknik lingkungan, tapi saya sempat alhamdulillah S2 ya di luar negeri. Belum ada LPDP saat itu, saya mengambil mencoba jalur beasiswa pemerintah lewat ASN. Tapi pada akhirnya karena saya keluar dari ASN, saya bayar sendiri ya, berat itu. Saya kuliah di MIT ya, Massachusetts Institute of Technology, Bandung Institute of Technology, orang nyebutnya gitu. Di Cambridge ya, Amerika Serikat ya. Itu udah lama tahun 1998. Saya ngambil urban studies and planning, jadi planologi, dari TL larinya ke planologi. Saya dulu sempat bekerja dulu 2 tahun. Ya, jadi sempat merasakan pengalaman bekerja dulu, interaksi dengan teman-teman sejawat dan lain-lain, dunia development di Indonesia, karena saya dulu di Kementerian Kerjaan Umum ya. Tapi intinya pengalaman belajar di luar negeri itu emang luar biasa ya. Bukan hanya karena universitasnya sendiri yang kebetulan bagus ya, tapi banyak kegiatan ya. Nanti saya akan di-share juga oleh teman-teman. Kegiatan kuliah, kegiatan di luar kuliah itu banyak sekali kalau kita bersekolah di luar negeri. Di dalam negeri saya lihat beberapa universitas sekarang udah banyak sekali mengembangkan berbagai kegiatan ya, aktivitas ya. Tapi rata-rata untuk S1, untuk S2 masih sedikit ya. Apalagi untuk S3. Tapi yang lain juga yang saya perhatikan adalah kalau kuliah di luar negeri, terutama khususnya di MIT itu kemarin tuh student body sama profesornya, lecturesnya tuh luar biasa juga, mereka sangat dekat ya. Dan student body itu mix banget, ada international studentsnya banyak sekali. Saya berkenal dengan orang India, Sri Lanka, UK ya, Kanada, African nation juga ada ya. So luar biasa pengalaman Jepang, Korea ya saat itu, sampai sekarang saya masih berhubungan dengan mereka ya. Itu penting ya, interaksi dengan mereka itu penting. Profesornya nggak galak-galak kok, jangan khawatir ya. Dosennya baik-baik, administratornya baik-baik. Saya bahkan sempat bekerja di kantor administrasi, jadi harus berbaik-baik pada student lain ya. Jadi intinya sih ini lumayan lah, suatu pengalaman yang luar biasa itu karena interaksinya itu ya. Tentu di Indonesia juga ada level itu nanti bagi yang LPDP di dalam negeri, tapi tentu ada unsur-unsur ketimpuran yang harus tetap kita jaga ya. Intinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, aktif dalam semua kegiatan itu penting. Kampus tidak hanya perkuliahan, tapi juga ada seminar-seminar ya, ada diskusi-diskusi, ada kunjungan-kunjungan, bahkan kadang-kadang ya visits ya, excursions ya, ada pizza party, hot dog party ya, silakan datang aja semua itu ya, kita banyak berinteraksi juga bagus ya.
semua kegiatan ya, sehingga kita pun juga bisa paling tidak melatih bahasa Inggris kita juga kan ya. Untuk diskusi, untuk perkuliahan saya juga merasakan manfaatnya karena alhamdulillah dulu kan saya sempat kerja dulu ya, jadi sharing saya udah banyak konteksnya dengan pekerjaan saya banyak terlibat dalam diskusi-diskusi di dalam perkuliahan, berbagi pengalaman di Indonesia, tantangan di Indonesia saat itu ya, saya langsung nangkap ya, donor agencies, pembangunan di Indonesia, Bappenas segala macam, bahkan saya di PU ya. Tapi intinya kita bisa menyampaikan pendapat kita aja itu harus ya, wajib itu dilakukan ya. Terus apa namanya, enaknya sekarang ini ya kita akses ke buku, referensi, ke informasi itu udah mudah sekali lewat Google ya, lewat Siri ya. Kalau zaman dulu kan saya harus ke perpustakaan cari buku segala macam, itu tentu nanti juga harus tetap dilakukan, tapi enaknya sekarang sejauh dipermudah ya, dan itu manfaatkan juga ya untuk membantu kita berinteraksi, menyampaikan pendapat. Bagi yang di luar negeri, jangan lupa juga mengambil pengalaman sisi lain ya, tinggal di luar negeri ya. Jangan selalu fokus ke akademik, kuliah, tapi mengalami experience of living in another culture, budaya juga luar biasa itu ya. Jadi ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagi yang di dalam negeri yang pindah misalnya dari Bandung ke Jogja juga manfaatkan, atau ke Sumatera atau kemana, manfaatkanlah kesempatan untuk berinteraksi atau mengalami budaya setempat ya. Melihat-lihatlah, adventure lah, jalan-jalan lah, cross country, motor, mobil sewa ya, oke lah. Kembali ke LPDP, sekali lagi ini kesempatan yang baik ya bagi adik-adik, bagi semua ya, yang belum mendaftar, daftarlah. Yang sedang studi, silakan fokus, komitmen untuk menyelesaikan dengan cepat, dengan baik. Bagi yang mau daftar, bisa yang fresh graduate atau bisa yang nunggu dulu kuliah, kerja dulu, itu nggak masalah. Tentunya ada positif negatifnya ya, banyak pertimbangan, biasanya itu pertimbangan pribadi juga. Apalagi ya, tapi ya sekali kalau kuliah, kalau kerja ada banyak kesempatan sharing ya, itu enaknya itu aja ya. Kalau ikut program LPDP memang nanti harus balik ke Indonesia ya, itu yang saya mau tekankan ya. Kalau sudah komitmen dengan suatu tanda kutip kontrak ya untuk kembali ke Indonesia, kita mau menerima pembiayaan dari LPDP, tapi kita ya sebentar lagi waktu ya, intinya adalah jalankanlah, tapi kembalilah ke Indonesia dengan ikhlas. Kita akan banyak manfaatnya kok buat nanti ya, Indonesia sendiri akan banyak maju dalam beberapa dasar masa ke depan ya, jadi jangan khawatir, banyak kesempatan untuk berkarya di Indonesia ya. Beberapa minggu lalu saya juga ketemu dengan beberapa alumni MIT dan sebagian dari mereka sedang LPDP ya. Setelah di MIT ini untuk networking juga akan bagus ya. Oke, di akhir kata saya ucapkan selamat bagi yang baru diterima, yang sedang menjalankan studi. Silakan lanjut, fokus. Saya juga tentu yang baru mendaftar, yang akan mendaftar, semangat, kejarlah mimpi ya, itu penting. Masih ada termin sekarang, masih ada termin tahun depan, 2 tahun ke depan. Ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia atas nama pengurus IATL, dan juga terima kasih pada narasumber yang hadir hari ini, dan kepada peserta selamat mengikuti diskusi. Terima kasih atas kehadirannya dalam kali ini ya. Kembalilah kita berharap baik yang LPDP maupun ikut diskusi ini, kita bisa kembali membangun Indonesia dan membangun IATL ITB. Oke, begitu aja. Thank you. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak Yongki. Terima kasih Kak Yongki atas sambutannya. Sebelum lanjut kemana-mana Kak Yongki, kita habis ini mau sesi foto bersama dulu untuk sesi pagi, biar kita ngeliat siapa yang datang dan sebagainya. Mukanya mumpung masih cerah-cerah semua, dan mumpung Kak Yongki habis memberikan sambutan yang luar biasa, kita sekaligus dapat sharing juga. Makasih banyak Kak Yongki atas sharing-sharingnya. Jadi kayak wow, ini udah mulai panas dari pertama, karena Kak Yongki udah sharing banyak juga nih. Ternyata Kak Yongki juga pernah kuliah di luar negeri. Jadi ini merupakan yang terima kasih atas ucapan sambutannya dan sharingnya Kak. Jadi ini udah kayak kakak, udah meningkatkan orang-orang untuk semakin panas sih untuk bisa bertanya ataupun aktif berdiskusi nanti Kak. Oke, jadi teman-teman terima kasih Kak. Kita sekarang mau foto bersama dulu. Di sini ada 2, kalau di screen saya ada 2. Teman-teman bagi yang ingin boleh dan tidak keberatan untuk menyalakan kamera, mohon dinyalakan.
Karena aku pingin dong melihat muka teman-teman juga sekalian gitu kan, yang cantik, yang ganteng. Ayo dong kakak-kakak, kenapa jadi ke sana arahnya? Tapi ayo kakak-kakak teman-teman, kita mau foto bersama. Bagi yang tidak keberatan untuk menyalakan kamera, mari kita berfoto bersama. Kita tunggu dulu dalam hitungan kelima. Wah, malah buru-buru. Siapa tahu dia lagi pakai kerudung ya. Nggak apa, tenang aja santai. Oke, kita foto bersama dulu ya. Untuk teman-teman yang bisa menyalakan kamera. Hitungan ke 5. Jangan 3 terlalu pelan soalnya. Oke, hitungan kelima ya. Hitungan kelima. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, sudah untuk yang halaman pertama. Sekarang untuk halaman kedua. Halaman kedua kita foto ya. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke. Sudah semua. Tidak ada yang terlewat. Oke, terima kasih teman-teman atas foto sesi bersamanya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Yongki atas sambutannya, sharingnya yang membuat kita sudah semakin panas pada pagi hari ini dan semakin jujur aku sangat tertarik dengan tadi apa yang Kak Yongki sampaikan. Jadi terima kasih banyak Kak Yongki sekali lagi atas sambutannya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja acara hari ini. Oh iya, sebelum kita mulai acara, diingatkan lagi buat teman-teman untuk mengisi link presensi. Dan yang kedua, nanti untuk sesi tanya jawabnya, kita pakai Slido. Jadi teman-teman, kalau ada mau pertanyaan, bisa langsung isi di Slido yang ada di kolom chat. Nanti dari Slido itu kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang paling atas, atau kira-kira yang teman-teman ingin tanyakan juga. Jadi takutnya ada pertanyaan yang tumpang tindih, sehingga kita pakai Slido. Nanti kalau di Slido sekiranya ada pertanyaan yang sama, bisa di like aja. Nanti like paling banyak bakalan muncul di paling atas. Gitu ya teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja sambut nih teman-teman. Para narasumber-narasumber kita. Yang pertama, kita awali dulu dengan narasumber pertama kita, yaitu atas nama Kakak Ahmad Gigih Radiantama. Benar ya Kak ya? Atas namanya. Untuk pengalaman beliau, beliau ini berasal dari Real ITB angkatan 2015 yang sekarang kebetulan mendapatkan beasiswa LPDP ke The University of Warwick di Inggris, betul ya Kak ya? Habis itu pengalaman beliau pernah menjadi ketua himpunan nih di KMIL pada tahun 2018 sampai 2019, lalu pernah juga mengurusi jadi ketua pengurus beasiswa IATL pada tahun 2021-2022. Pernah juga beliau sekarang pernah juga bekerja di Bappenas sebagai Sanitation Technical Staff di Bappenas pada tahun 2020 sampai 2022, dan sekarang sedang di National Government Partnership Specialist atau USAID US Tangguh dari 2022 sampai sekarang. Tanpa perlu berlama-lama, kita sambut saja kepada Kak Gigih. Kami persilahkan untuk sharing. Thank you Krisna. Beliau lagi, gue tua banget pakai beliau. Padahal kita dekat banget umurnya pakai beliau. Terima kasih Krisna, makasih juga Teh Citra, selamat pagi, Kang Yongki, Teh Dinda di sini dan beserta jajaran IATL. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber di acara ini, dan juga terima kasih juga panitia, Bile, Krisna, Sasa semua yang udah merencanakan dan mengimplementasikan acara ini, dan juga teman-teman kakak-kakak, adik-adik yang ada di Zoom pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya izin share screen ya, cepat aja karena ya. Jadi perkenalkan, seperti yang tadi Krisna sampaikan, nama saya Ahmad Gigih Radiantama. Saya sebelumnya di Real 15 dan alhamdulillah diamanahkan negara gitu ya untuk berkuliah di luar negeri, LPDP PK angkatan 191, dan nantinya insya Allah September ini saya akan berangkat ke Warwick, ke kota Coventry di United Kingdom, mengambil MSc Humanitarian Engineering with Management. Nah, sesuai dengan TOR, kita harus ngasih dulu nih why-nya, kenapa sih pengen S2 di luar negeri gitu ya. Sebetulnya banyak banget
alasan-alasan kenapa orang tuh lanjut S2 atau S2 di luar negeri atau dalam negeri, tapi ini saya mungkin sharing dulu kenapa saya gitu kemarin memutuskan untuk S2 di luar negeri. Secara personal, pertama it is the right time in my career. Jadi sama seperti Kang Yongki tadi, saya juga setelah 2 tahun kerja di pemerintahan khususnya di Bappenas, alhamdulillah environment di Bappenas itu sangat mendukung. Saya kan dulu sebagai tenaga kontrak gitu ya, dan environment di Bappenas itu sangat mendukung tenaga-tenaga kontraknya setelah 2 tahun itu untuk mengambil antara career opportunity yang lebih baik atau S2 untuk melanjutkan studi dan baiknya di luar negeri, dan itu mereka sangat mendukung, mereka sangat meng-encourage hal tersebut setelah 2 tahun. Dan kenapa 2 tahun? Karena kalau misalnya di pemerintahan itu memang siklus produk pemerintahan itu per tahunan. Apalagi kalau di Bappenas dulu saya mengawal APBN dan support administrasi APBN secara di bidang sanitasi, itu memang produk-produk APBN itu per tahun. Dan tahun pertama itu kita belajar gitu ya, siklusnya seperti apa, masalah umumnya itu seperti apa, dan nanti di tahun kedua kita mengimplementasikan apa saja yang kita setelah pelajari, dan snowballing juga, pasti kan setiap tahunnya ada masalah-masalah baru gitu. Dan setelah 2 tahun kemarin alhamdulillah LPDP buka. Saya sempat daftar juga 2021 sebetulnya tapi gagal, dan 2022 saya daftar lagi pas 2 tahun saya kerja, dan alhamdulillah di tahun 2022 saya pindah kerja dan keterima LPDP alhamdulillah gitu. Dan di setelah the right time in your career, yang kedua adalah harus balance gitu loh, reasoning antara personal dan profesional. Jadi menurut saya reasoning antara alasan kalian secara personal dan alasan kalian profesional tuh perlu ada reasoning-nya keduanya dan harus balance. Jadi kalau saya kan seperti tadi, ya secara personal saya ingin agar career opportunity saya ke depan di karir yang saya sedang jalani ini lebih baik ke depannya. Namun juga secara profesional saya ingin kontribusi saya juga lebih substansial dan juga lebih banyak terhadap apa yang saya kerjakan. Dan mencari balance antara kedua hal tersebut itu sangat baik menurut saya. Karena kalau misalnya kita hanya condong terhadap satu hal gitu, menurut saya juga justifikasi nggak bakal kuat. Kalau misalnya kita hanya condong di personal reasoning, kayak contohnya, gue capek kerja, gue males kerja, pengen healing gitu, S2 di luar negeri gitu kan, pengen kabur, pengen jalan-jalan, tanpa ada professional reasoning-nya, nanti kita nggak dapat justifikasi yang kuat, apalagi kalau misalnya kita mau daftar scholarship. Nah, di sisi lain, kalau misalnya hanya untuk profesional, misalnya, untuk naik jabatan saya harus ada sertifikat S2 tanpa ada personal reasoning-nya, takutnya nggak semangat. Takutnya ya udah yang penting dapat sertifikat S2-nya, tapi achievement-nya nggak ada need for achievement yang lebih tinggi lagi. Menurut saya finding that balance itu penting sekali. Dan juga kalau untuk saya kemarin apa yang membuat saya juga semangat untuk S2 karena saya menemukan course yang menurut saya secara kurikulum dan juga secara methodology itu sangat saya banget gitu loh. Tidak hanya secara profesional, secara profesional kurikulumnya itu sangat sangat cocok dengan apa yang saya sedang kerjakan, tapi juga secara personal metodologi belajarnya itu sangat pas dengan saya, bagaimana saya belajar. Jadi memang nggak hanya choose the right course, tapi juga kalian harus do the homework, kurikulumnya itu seperti apa. Jadi karena contohnya gini, misalnya kalian mau S2 mau environmental engineering, banyak banget di dunia ini tuh environmental engineering banyak. Untuk memilihnya itu setiap negara tuh pasti kurikulumnya berbeda-beda walaupun judulnya sama environmental engineering. Misalnya contohnya kalau kemarin pas hasil riset saya melihat misalnya environmental engineering di Amerika itu bisa jadi condong ke arah manajemen sumber daya alam. Tapi kalau misalnya di Eropa kayak misalnya Belanda, Inggris itu dia lebih condong ke water management, sanitation dan solid waste. Itu kalian harus belajar sendiri gitu. Harus lihat sendiri dan harus choose the right curriculum for you. Dan memang all in all pokoknya yang paling penting adalah compatibility. Ya memang lebih baik kita mengincar university yang keren gitu ya, utama dunia. Tapi at the end of the day, untuk mendapatkan justifikasi yang kuat kenapa kita harus S2 dan S2 dalam negeri,
ya memang harus compatible gitu loh, antara kita dan juga jurusannya. Dan lalu setelah saya memilih gitu ya university di mana yang saya akan lanjut S2, lalu saya lanjut memilih scholarship-nya. Dan kenapa saya harus scholarship S2? Kalau kata Pak Prabowo, karena saya tidak punya duit gitu loh. Ya kan, untuk S2 saya harus punya duit dan investasinya tidak sedikit. Makanya saya pilih scholarship dan yang bisa mewadahi university yang saya dan jurusan yang saya tuju yaitu University of Warwick di Humanitarian Engineering. Itu hanya ada 2 yang fully funded dan allowance-nya oke gitu loh, yakni Chevening dan juga LPDP. Alhamdulillah Chevening saya nggak keterima gitu ya, dan akhirnya LPDP keterima. Dan ini ada beberapa poin gitu ya yang bisa jadi alasan kenapa memilih LPDP, dan ini saya temukan setelah saya kepilih LPDP. Pertama, LPDP itu punya generous allowance, allowance-nya tuh generous banget. Jadi living allowance-nya pokoknya kalian nggak bakal kelaparan lah, kecuali kalau misalnya kalian borjuis banget setiap hari ke clubbing atau nonton konser segala macam ya. Tapi kalau misalnya untuk belajar itu sangat generous menurut saya. Dan juga networking opportunity-nya baik, banyak sekali apalagi kalau di Inggris itu banyak banget lulusannya mayoritas ke Inggris, dan di Inggris banyak sekali komunitas-komunitas LPDP-nya. Dan juga ada alumni connection-nya, pasti kalau misalnya kalian udah lulus, nanti ada alumni connection LPDP sendiri. Dan juga yang terakhir kayak dibiayain Indonesia langsung gitu loh, kayak terharu aja. Saya pertama kali yang dapat surat dari LPDP kayak terharu banget dibiayain Indonesia gitu, dibiayain negara sendiri, ya Allah gitu. Lalu ini untuk kalian yang tertarik di LPDP, ini timeline tahun 2022. Mungkin kalau misalnya untuk tahun depan rada berbeda dikit, tapi kira-kira seperti ini gitu ya. Ini bisa dilihat di website LPDP ada pastinya. Dan yang paling penting adalah ini di bawah ini. Jadi ada 2 tahap, satu tahun itu ada 2 tahap. Dan kalau misalnya kalian daftar di tahap pertama, itu perkuliahan paling cepat itu di Agustus 2022, karena pengumuman seleksi baru di minggu pertama Juli. Dan di tahap kedua, itu perkuliahan paling cepat itu Januari 2023. Kenapa ini penting untuk kalian camkan atau untuk kalian ingat? Karena selanjutnya adalah sangat bergantung terhadap apa yang kalian harus prepare nanti kalau misalnya mau daftar LPDP. Ini secara umum aja sebetulnya bisa kalian baca juga di website LPDP, sangat lengkap dan ada buku-buku panduannya. Tapi secara umum ada 5 poin ya yang perlu di-prepare. Yang pertama LOA unconditional, namun ini opsional. Jadi ada jalur kita bisa mendaftarkan dengan LOA unconditional atau tidak. Jadi ada jalur dengan LOA atau tidak. Jadi ini yang sangat opsional. Dan kedua, surat rekomendasi dari tokoh masyarakat atau akademisi. Jadi boleh tokoh masyarakat atau boleh dosen-dosen kalian di ITB. Tokoh masyarakat itu apa? Ada penjelasannya di buku panduan. Bisa seseorang yang menandakan bahwa kalian tuh orang yang baik-baik lah gitu. Bahkan Pak RT pun bisa, Pak RT, Pak RW gitu, Pak Lurah segala macam. Kalau dulu saya sendiri, saya dapat rekomendasi dari direktur saya di Bappenas. Dan juga saya juga minta rekomendasi dari Pak Chairul, Kaprodi saya untuk rekomendasi masuk university-nya. Jadi kalau misalnya Pak Cai di sini makasih banyak udah merekomendasikan saya dan menjebolkan saya ke Inggris. Dan juga setelah itu ijazah dan transkrip ini biasa, kebutuhan administrasi biasa, tapi di buku panduan memang buku panduan LPDP untuk S2 itu minimal IPK-nya 3 atau ke atas. Dan juga IELTS and TOEFL atau English requirements nanti saya jelaskan lebih lanjut, dan juga ada essays yang kalian harus isi gitu loh. Nah, untuk yang pertama LOA atau tidak gitu. Kalian mau jalur LOA atau tidak? Sebetulnya ini tailored for your needs banget, dan apakah punya LOA unconditional akan punya nilai positif terhadap yang nggak punya LOA? Enggak juga. Jadi kalau saya lihat memang di saat tes itu dilihatnya sama antara orang punya LOA dan nggak punya LOA itu sama. Jadi nggak usah FOMO gitu, gue harus punya LOA, nggak usah. Nah, ini saya ada kalau misalnya menurut saya ini ada semacam diagram flowchart ya.
apakah kalian harus jalur LOE atau tidak LOE. Pertama, apakah hati kalian sudah mantap dengan jurusan yang kalian yang kalian mau tuju gitu loh. Kayak tadi, oke, pengen environmental engineering, tapi di mana? Kalau misalnya masih galau, masih belum tahu, mending nggak usah, mending jalur non LOE dulu. Karena jalur non LOE nanti kalian masih bisa banyak opsi untuk milih university setelah keterima LPDP-nya. Tapi kalau sudah mantap banget nih dengan satu jurusan dan kalian misalnya atau bahkan sudah punya LOE-nya, lalu kita lanjut gitu ke pilihan selanjutnya, timeline jurusan itu sudah sesuai dengan timeline LPDP atau tidak. Kalian harus teliti banget. Jadi misal kalau saya di Warwick itu enrollment-nya tuh Oktober tanggal 3. Dan tadi kan saya kan tahap 1 ya, tahap 1 tahun ini keterimanya. Dan tahap 1 kan paling cepat harusnya Agustus, berarti aman gitu loh. Dia pengumuman Juli, baru berangkat September, enrollment Oktober, berarti aman. Kenapa ini penting banget? Karena setelah kalian keterima LPDP, bukannya tenang, tapi malah harus gerasak-gerusuk untuk ngurusin pendaftaran ulang, visa yang paling kacau, dan juga akomodasi nantinya di tempat kalian S2 tuh akomodasi gimana, dan itu nggak gampang, butuh banyak waktu. Makanya kalian harus cek banget setelah teliti gitu loh, timeline jurusan dan timeline LPDP seperti apa. Nggak hanya timeline, tapi dengan hanya timeline enrollment, tapi beberapa jurusan di beberapa university itu juga mengharuskan sebelum enroll harus bayar. Saya ada kenalan yang dia keterima di di satu univ di Amerika. Kalau Amerika itu Agustus harus enrollment. Berarti harus cepat-cepat tuh, Juli misalnya keterima, cepat-cepat banget. Agustus harus masuk, harus ngurus visa, harus cuma punya window sebulan. Dan sebelum Juli itu sudah harus bayar DP, bayar UKT segala macam. Nah, itu apakah kalian mau gambling untuk sebelum penerimaan LPDP bayar dulu DP, bayar itu dengan belum ada chance kalian lulus LPDP atau tidak. Nah, itu harus diteliti banget teman-teman melihat kontrak dan segala macamnya. Nah, ini ada beberapa pros and cons juga kalau misalnya jalur LOE atau tidak. Kalau LOE, alhamdulillah di kebijakan tahun ini, kalau misalnya punya LOE unconditional yang di-acknowledge oleh LPDP, kita langsung bisa tes interview. Jadi penjelasan dulu, kalau tes LPDP itu ada 3, administrasi, akademis atau skolastik, terus ketiga substansi atau interview. Nah, sebelum-sebelumnya itu hanya perguruan-perguruan tinggi yang dinilai utama dunia itu yang boleh langsung interview. Jadi kalau misalnya punya LOE di perguruan tinggi utama dunia, ada listnya di website LPDP, biasanya kayak Harvard, MIT, Oxford gitu. Itu kalau kita punya LOE conditional, kita nggak usah akademik. Tapi tahun ini kebijakannya adalah punya LOE conditional yang di-acknowledge oleh LPDP, langsung bisa tes substansi. Tapi ini nggak ada listnya. Jadi kita harap-harap cemas setelah administrasi, langsung ada keterangan, oh selamat, Anda nggak usah tes akademik gitu, karena punya LOE unconditional di university yang kita acknowledge. Lalu bisa cepat berangkat kalau misalnya orang-orang yang pengen langsung berangkat gitu. Kalau kayak saya terima Juli langsung berangkat September, berarti ya kalau misalnya pengen kayak gitu, mending punya LOE. Dan juga menurut saya punya LOE yang unconditional yang sudah pasti gitu, saya akan kuliah di situ, bakal punya justifikasi yang lebih kuat kalau misalnya untuk saya pribadi gitu loh. Di essay saya bakal lebih gampang. Dan juga tapi cons-nya untuk punya jalur LOE itu perlu perjalanan spiritual untuk mencari jurusan gitu loh. Ini karena bukan hal yang gampang gitu ya. Karena banyak banget opsi-opsi jurusan di luar negeri sana. Dan juga walaupun punya misalnya kalian ambis gitu punya 5 LOE, yang diinput ke sistem LPDP cuma boleh 1. Dan juga ada ya tadi yang saya bicarakan, timeline jurusan dan timeline LPDP kadang-kadang nggak selaras gitu loh. Jadi kalian harus teliti banget membaca jadwal jurusan dan juga jadwal LPDP. Nah, kalau jalur non LOE, pros-nya adalah kalian bisa milih up to 3 pilihan jurusan saat mendaftar LPDP. Jadi punya banyak opsi. Kedua, bisa nyantai habis keterima LPDP, bisa nyantai dulu nih, kalian punya waktu, lenggang waktu kira-kira setahun untuk nyari
nyari LOA-nya. Ini nanti Anin nih yang jalurnya seperti ini bisa menjelaskan lebih lanjut. Terus apa namanya, nggak terikat dengan timeline jurusan dan timeline LPDP. Jadi kalian ya lebih santai lah setelah apa terima LPDP, masih bisa persiapan keberangkatan dengan santai segala macam. Tapi cons-nya kalau menurut saya apa namanya, masih harus ikut tes akademik gitu kalau misalnya kebijakan tahun ini, dan juga kalau saya lihatnya perlu justifikasi yang accountable, memilih antara tiga jurusan yang nanti kalian input gitu loh. Dan juga IELTS dan TOEFL ini ketentuannya kalau misalnya mau ke dalam negeri segini biasanya TOEFL ITB 500, IBT 61, IELTS 6,0. Dan luar negeri ini ITB pasti lebih besar 530, TOEFL IBT 70, dan IELTS 6,5. Dan tips dari saya ini aim higher. Jangan mau settle misalnya IELTS 6,5. Minimal kalau saya bisa boleh rekomendasi kalian minimal 7 dengan semua apa namanya aspek IELTS-nya itu 7 gitu loh minimal. Kenapa? Karena untuk menggampangkan Anda apa namanya, daftar university. Karena kalau misalnya IELTS minimal semua 7, university gampang banget. Bukan gampang banget sih, kayak lebih banyak opsi university yang kalian bisa daftarkan. Dan juga ini bakal bagus banget untuk CV kalian nanti ke depan. Nah, setelah itu, oh iya, waktu saya habis, bentar lagi. Nah, ini untuk essay, bisa lihat di website LPDP, tapi yang penting essay-nya tuh harus accountable, start with why, dan harus sistematis. Itu aja, kalau misalnya ada apa-apa bisa hubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Kak Gigi atas paparannya. Luar biasa, kita jadi diperkenalkan betapa kita pertama reasoningnya harus kompatibel dengan diri kita sendiri, beberapa alasan harus memilih LPDP, timeline LPDP, terus yang menyesuaikan dengan requirement-nya, terkait LOA, lalu IELTS dan essay. Luar biasa. Nanti kita kalau misalkan teman-teman yang mau nanya lebih lanjut bisa tanya di Slido aja, dan kalau misalkan pertanyaan emang serasa mewakili teman-teman, di like aja ya, di like aja nanti biar dia bisa jatuh di paling atas, jadi bisa kita tanyain. Oke. Kita lanjut dulu aja, nanti kita bacakan pertanyaannya di akhir. Lanjut kita ke narasumber kedua kita, yaitu namanya Kak Sabrina Farah Salsabila. Beliau itu pernah pendidikannya di Teknik Lingkungan angkatan 2016, lalu sekarang sedang berada di IHE Delft Institute for Water Education di Belanda. Betul ya kakak ya? Lalu beliau juga pernah berpengalaman sebagai Sekretaris Jenderal HMTL ITB pada tahun 2019-2020, lalu pernah jadi Minister of Secretariat di Kabinet KM ITB pada tahun 2020 sampai 2021, Research Officer di Resilience Development Initiative di 2021, Sekretari dari Society of Renewable Energy atau SRE di 2019 sampai sekarang, lalu Chief Marketing Officer di Reservoir 2021 sampai sekarang. Nah, daripada menunggu lama-lama dengan cerita yang sudah disiapkan oleh narasumber kita kali ini, tanpa perlu lama-lama kita sambut Kak Sabrina Salah, kita persilakan. Oke, Chris, suaraku kedengeran? Enggak, iya kedengeran, jelas kok. Aku share screen ya. Iya, silakan. Sekarang. Oke. Langsung aja ya, Krisna ya. Salah. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Perkenalkan aku Sabrina Farah. Sabrina, dipanggilnya Sasa aja. Dulu itu kuliah di Teknik Lingkungan 16. Ini angkatannya Krisna. Chris, apa kabar Chris? Dan ya terima kasih juga teman-teman IA Talks yang memberikan kesempatan gitu untuk berbagi pengalaman sharing di sini. Semoga memang berguna. Dan sebenarnya kebetulan ya, jadi kan tadi Kak Gigi LPDP, dan kebetulan kalau aku sendiri join scholarship gitu LPDP dan Stunet gitu. Nanti mungkin aku jelasin di tengah. Oke, aku mulai ya. Jadi ini waktu dulu pas nentuin looking back juga gitu ya, pas nentuin gimana sih sampai akhirnya bisa memutuskan untuk mau kuliah, dan apa aja yang kontemplasinya, benar tadi kata Kak Gigi gitu, apa aja yang dipikirkannya gitu. Waktu itu konsiderasinya subjek atau spesialisasi gitu. Jadi
kebetulan waktu itu abis lulus S1 gitu ya, berpikir mau kemana sih gitu dan mau melakukan apa dan mau condongnya kemana. Dan setelah itu kalau misalkan setelah udah dapat subjeknya dan spesialisasinya gitu, finansialnya juga mau seperti apa, pilihan beasiswanya ada apa aja. Lalu juga negara gitu, pilihan negaranya dan universitas. Tapi sebenarnya untuk yang 1 dan 3 ini menurutku agak fleksibel sih ya. Jadi nggak harus subjek dulu gitu baru kita tentuin negara, karena mungkin ada beberapa orang juga yang punya preferensi satu negara udah gitu. Jadi aku pengennya di negara ini aja gitu, atau aku nggak pengen di negara mana gitu-gitunya. Jadi ya itu sebenarnya fleksibel. Dan the struggle sedikit cerita. Jadi dulu juga karena kalau aku sendiri pengen ke Belanda gitu waktu itu, jadi sempat beberapa nge-apply yang pokoknya yang berhubungan dengan Belanda gitu, dan sempat di beberapa kali ditolak sih. Di Belanda kan ada beberapa beasiswa ya, kayak Stunet reguler, terus ada Erasmus, kalau teman-teman tahu yang Erasmus Join Program itu ya, ada beberapa juga gitu sih pilihan programnya. Dan aku waktu itu udah daftar IHE, terus udah keterima si LOE-nya, tapi Stunetnya nggak keterima gitu. Terus abis itu juga daftar yang Erasmus Join Program itu yang Fladris Management. Ini juga dapat LOE-nya, tapi si beasiswa Erasmusnya nggak dapat gitu. Jadi sempat apakah tahun depan aja gitu 2022 gitu. Terus jadi waktu itu dalam prosesnya juga semacam bikin ini ya, apa kayak list gitu, maunya kemana sih dan pilihan beasiswanya apa, apply-nya seperti apa, dokumen yang dibutuhkan apa. Itu terus alhamdulillah waktu itu final result-nya sekitar bulan Juli itu ada 2 pilihan gitu untuk IHE Delft dengan beasiswa ini. Beasiswanya di LPDP Student Join Scholarship gitu. Jadi mereka udunan, semacam udunan gitu, dan ini jurusannya. Kemarin juga sempat keterima sih beasiswa Max ini yang Jepang, kalau teman-teman tahu, yang dari embassy to embassy-nya. Tapi karena waktu itu ya udah deh pilihnya yang LPDP aja, jadi yang ini nggak diambil untuk yang Max. Oke, terus menceritakan sedikit tentang fundingnya gitu ya. Ini udunan gitu antara LPDP dan Stunet gitu. Yang Stunet ini berhubungan dengan tuition fee, education fee, pokoknya tentang duit-duit yang berhubungan dengan kampusnya. Terus kalau misalkan LPDP yang living allowance-nya. Ini sebenarnya beruntung juga karena tadi kata KGG benar, si living allowance-nya tuh sangat cukup untuk LPDP ya, sangat dibandingkan beasiswa lain. Terus untuk settlement allowance, uang buku, uang transport itu dari LPDP. Terus harus pulang nggak? Sebenarnya kan karena ini join scholarship, jadi aturan karena Stunet itu nggak harus pulang ya. Kalau LPDP harus pulang. Jadi aturannya pakai yang mana sih? Aturannya masih jadi combine dan kena juga aturan LPDP gitu ya. Jadi ya harus tetap ada kontrak yang itu sama LPDP. Oke, mungkin menceritakan sedikit, maaf nggak pakai animasi ini. Jadi di IHE ini pengalaman so far ya, ini pas awal-awal ini muka masih fresh ini di foto-foto yang ini. Di sebelah kiri ini aku ceritain berdasarkan foto aja mungkin ya. Di yang sebelah kiri ini di IHE Delft itu kita desain sama satu Dutch friend gitu. Jadi kita punya Dutch friend, semacam keluarga, host family gitu yang akan menemani kita gitu selama studi di sini. Dan kebetulan aku dapat Dutch friend-nya itu orang yang suka diving dan dia pernah beberapa kali ke Indonesia gitu. Jadi ya udah sangat itulah, kayak aku kemarin masakin sesuatu kata, oh iya ini bakwan jagung gitu. Terus ya seperti itu, jadi dia udah cukup mengenal tentang Indonesia gitu ya. Terus ini di kanan ini sama teman-temanku yang LPDP Stunet Dikti juga gitu. Jadi waktu kemarin angkatan pertama 10 orang dan ada 4 orang dari IHE. Untuk 4 orang yang akan kuliah di IHE, yang kuliah di IHE. Terus karena si IHE Delft ini dia fokusnya di Global South ya teman-teman. Jadi apa namanya, akan sangat menemukan orang Eropanya justru sedikit gitu. Banyaknya dari Bangladesh, Pakistan gitu-gitu. Dan menurutku ini juga sangat Muslim friendly ya. Dan, terus ini ya, ini sama teman-teman aja sih. Ya terus karena si IHE ini institut yang fokus banget tentang air gitu ya. Jadi emang secara apa namanya, cara belajarnya gitu dan lain-lain juga sangat praktikal gitu, kayak
aku sekarang baru selesai modul terakhir banget sebelum tesis, dan kayak kita dikasih satu case study dan harus menyelesaikan dengan group work 3 minggu gitu, dan nanti kayak diumumin siapa pemenangnya gitu. Dan ini baru banget kemarin alhamdulillah menang, dapat mahkota. Dapat mahkota gitu. Jadi kita dikasih studi case nih di Prancis, ada catchment kasusnya seperti ini dan mau ngapain sih di sana gitu, solusinya seperti apa gitu. Terus juga ada field work dan field trip. Ini IHE cukup terkenal dengan ini, kayak kita tuh nanti ada satu modul 3 minggu yang ya udah tempatin di suatu lokasi mengerjakan field work gitu. Kemana aku di Portugal seminggu, dan ada di Prancis bagian bawah gitu, itu 2 minggu, jadi total 3 minggu. Dan setiap program itu beda-beda negara gitu, ada yang ke Jerman, ada yang ke mana aku lupa deh. Terus ini yang kanan aku mention lagi, sangat muslim friendly, dan kayak kemarin aku gaulnya sama ada orang-orang Malaysia gitu. Jadi kita ngerayain Idul Fitri bareng, terus kayak kita pakai baju itu yuk, pakai baju lebaran ke kampus gitu. Hal seperti itu tuh banyak gitu, dan sangat apresiasi dengan budaya negara masing-masing. Ya, ini sekilas tentang IHI-nya juga gitu. Dia kan water education, terus ini study metode-nya juga modul, bukan semester, semacam FK mungkin ya, jadi blok-blok gitu, modul-modul ujian. Jadi karena programnya pun 1,5 tahun, bukan 2 tahun, 18 bulan gitu untuk yang IHI. 1 tahun kelas, 6 bulan tesis. Tapi untuk sekarang itu jadinya ada 2, ada 1 tahun, ada program yang 1 tahun di reduce, ada program 2 tahun. 1 tahun itu untuk yang apa namanya? Aku lupa namanya apa. Terus ada 2 tahun yang untuk research master. Jadi dibedain kalau sekarang kurikulum baru. Jadi aku tuh angkatan terakhir untuk kurikulum 18 bulan itu. Terus international exposure juga ya, karena benar-benar diverse, kayak dari satu angkatan itu bisa berapa puluh negara gitu, bisa 25-an negara gitu. Dan ya ini tentang living abroad. Oke. Sekilas tentang beasiswanya lagi, LPDP Dikti LPDP Student Joint Scholarship. Living allowance sangat cukup, jujur. Jadi, dan sekarang sebenarnya banyak kenaikan gitu ya, kenaikan seperti untuk groceries gitu karena inflasi. Jadi misalnya groceries yang biasanya 20 euro per minggu itu bisa jadi 30 euro per minggu gitu. Cuman LPDP-nya tetap sangat cukup gitu. Jadi ya apa namanya ya, LPDP pun juga memang tidak memperbolehkan untuk kerja gitu-gitu ya. Jadi memang living allowance-nya cukup. Terus karena aku join scholarship, alhamdulillah relasi alumni-nya pun double gitu. Aku dapat relasi alumni Stunet juga LPDP. Jadi kalau ada acara Stunet Day ikut juga, LPDP juga ikut. Itu enaknya. Terus ya makin sadar tentang jawab untuk bisa berkontribusi sih, karena emang LPDP ini kan mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, apa kita harus pulang dan lain-lain gitu. Jadi ya dan aku pun emang pengen pulang gitu setelah studi di luar gitu. Jadi memang kenapa aku milih LPDP at the first place pun karena itu gitu. Jadi ya mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang emang long term-nya ingin apa namanya tinggal di luar negeri seperti itu, mungkin ada pilihan lain juga gitu ya, beasiswa selain LPDP gitu. Kayak untuk Erasmus itu kan nggak harus pulang, student reguler pun sebenarnya itu nggak harus pulang ke Indonesia. Tantangannya, aduh nggak satu-satu ternyata. Yang pertama cuaca, ya sih cuaca karena ada 4 musim gitu ya, jadi suaranya nggak kedengeran, Sa. tes. Oke. Oke, ya. Cuaca karena misalnya winter 3 bulan terus tiba-tiba selesai, terus udah harus menyesuaikan dengan apa namanya cuaca baru lagi gitu. Kayak sekarang summernya udah mau beres, terus udah mulai dingin lagi, terus jam tidurnya udah, dan apa pergantian waktu sholat itu cepet gitu ya. Untuk sekarang isyanya jam 12 malam gitu, tapi nanti si
di winter isyanya jam 4 gitu. Nah, hal seperti itu jadi kayak sometimes di summer itu jam tidur kacau gitu karena harus nunggu isya jam 12. Adaptasi juga dengan orang dari berbagai negara. Ini aku kerasa banget ketika group work misalnya gitu kayak orang-orang negara ini tuh seperti apa sih kalau misalkan berdiskusi gitu-gitunya juga harus pintar-pintar untuk beradaptasi dan menyesuaikan juga gitu. Cemilan dan makan sih, tapi karena kalau aku sendiri, aku pribadi sangat suka roti-rotian gitu ya, dan di sini kan banyak roti dan enak-enak gitu. Dan menurut aku nggak terlalu gimana-gimana sih, cuman untuk beberapa orang, kebanyakan orang Indonesia struggling banget gitu untuk masak, untuk have a proper meal gitu. Dan cemilan juga kayak jajanan cimol gitu-gitu sih untuk aku pribadi itu agak struggling di sana karena nggak bisa jajan-jajan yang ganjil-ganjil gitu yang biasanya dulu gampang didapatkan gitu. Kayak kemarin lagi pengen batagor aja itu harus effort gitu sama teman-teman bikin. Gitu, sepeda ini juga karena, untuk aku sendiri yang di Indo itu nggak pakai motor gitu, misalkan nggak bisa naik motor, terus di sini harus sehari-hari pakai sepeda gitu. Terus tiba-tiba di sisi kanan, itu cukup, adaptasi juga gitu sebulan. Tapi sekarang alhamdulillah udah jago, kayak udah bisa pakai satu tangan gitu sambil bawa belanjaan. Ya practice makes perfect. Terus nggak ada guling karena nggak ada aja sih gitu, dan aku waktu itu nggak bawa. Jadi kalau tidur sekarang sedang ya beradaptasi juga tanpa guling. Sepedanya 2 kali. Akomodasi, ini menurutku penting banget sekarang untuk dikonsiderasi karena aku pun ikut ngurusin mahasiswa baru yang sekarang datang, dan untuk housing akomodasi ya untuk housingnya terutama. Karena Belanda itu lagi krisis housing gitu. Bahkan universitas pun sampai bilang kalau misalkan udah belum nemu housing, jangan beli tiket gitu karena dan itu tuh univnya kebanyakan nggak mau tahu gitu. Mereka nerima aja international students tanpa konsiderasi housing di Belanda itu seperti apa gitu. Sampai kemarin tuh ada semacam meeting dadakan gitu dengan KBRI, dengan beasiswa-beasiswa gitu, LPDP, Stunet. Gimana nih mahasiswa-mahasiswa yang udah mau berangkat tapi belum ada housing karena selangka itu gitu si housingnya dan semahal itu sekarang. Untuk yang teman-teman mahasiswa baru sekarang itu banyak yang masih sublet gitu kayak 1 bulan 2 bulan tapi belum nemu housing yang tetap gitu, dan ini sebenarnya agak bahaya juga sih gitu karena kalau misalkan visanya habis nanti kan bisa dan belum nemu alamat itu kan bisa deportasi gitu ya. Dan kalau misalnya tahun lalu sampai ada tenda gitu untuk di beberapa kota gitu ya, tenda untuk menampung mahasiswa gitu karena nggak ada gitu, nggak sih hasilnya nggak ada gitu. Jadi ini mungkin tadi juga nyambung ke yang Kak Gigi ya untuk timeline gitu. Kemarin itu timeline LPDP terutama untuk ke Belanda itu agak nggak pas karena pengumuman LPDP itu mepet banget sama si awalnya gitu, Agustus itu hari pertama kuliahnya gitu. Dan untuk cari housing in the meantime itu sangat susah. Jadi banyak juga orang yang akhirnya ya udah di tahun depannya gitu. Karena untuk di Delft itu nggak bisa di defer kalau nggak salah. Dan atau yaitu mending pakai yang tahap 2 gitu. Ikut yang tahap 2 sampai November, baru nanti dari November sampai Agustus itu bisa mencari housing dan lain-lain gitu. Karena sangat 1 bulan tuh nggak cukup sih untuk nyari housing sebenarnya untuk di masa-masa seperti ini, di masa-masa krisis gitu. Ya sebenarnya mungkin nggak bisa next ya. Paparan dari aku sekian, nanti mungkin bisa tanya jawab. Dan mungkin ini satu lagi, IHE Delft itu dia nggak masuk LPDP reguler gitu ya, makanya sekarang itu Stunet reguler udah nggak ada. Jadi sekarang adanya joint scholarship antara Stunet, OKP, malah sekarang OKP itu beasiswa yang Belanda, OKP, Stunet, dan LPDP gitu. Jadi sekarang pilihan beasiswa di Belanda itu semakin limit, dan ya LPDP itu salah satu yang
sangat bisa di-pursue gitu. Cuman untuk student reguler, pilihan-pilihan lainnya itu semakin limit di Southeast Asia gitu sih. Krisna, sekian dari aku. Terima kasih Kak Sasa atas paparannya. BTW selamat pagi ya. Iya, BTW selamat maaf ya pagi tadi ya. aku agak telat bangun ya. Gak apa-apa kok. Selamat pagi ya BTW teman-teman nggak tahu. Jadi sekarang Sasa sekitar jam berapa ya Kak Sasa? Jam 5 ya, Jam jam 6. 5. Jam 5 tuh. Jam Jadi 5. emang dia rela bangun subuh-subuh demi memberikan paparan terhadap kita kan. Mana aku nggak tahu sekarang lagi musim apa, Sa? Summer jangan-jangan. Jadi kamu begadang. Lagi summer tapi iya summer. Oh, Benar-benar. berarti begadang ya, kurang tidur ya. Tapi nggak apa, terima kasih Kak Sasa atas paparannya. Kita jadi belajar dari bagaimana struggle Kak Sasa sampai advantage yang didapatkan, teman-temannya, lingkungannya, sampai terakhir bagaimana kita harus memperhatikan dari cuaca sampai akomodasi sebelum kita berangkat ke sana. Ataupun yang pasti kita di sana biar kita juga nggak keteteran. Untuk teman-teman, untuk kalau mau ada yang nanya-nanya lebih lanjut, nanti bisa geser aja langsung ke Slido. Nanti pertanyaan paling atas kita bakal tanyakan kepada narasumber yang dituju ataupun pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Kak Sasa. Nanti kita bakal balik lagi ke Kak Sasa. Kita lanjut dulu ke narasumber selanjutnya. Jadi untuk narasumber selanjutnya ada seseorang kakak juga nih yang bernama Kak Anin Dita Rizky Pradina Setiawan. Beliau berpendidikan alumni dari Rekayasa Infrastruktur Lingkungan ITB angkatan 2015 dan beliau alumni juga dari National University of Singapore di bidang Magister Science Environmental Engineering di tahun 2020-2021. Beliau pernah menjadi favorite winner in creation pada tahun 2017, top 10 finalis in Singapore Startup Weekend di 2021, top 6 finalis in domestic wastewater treatment plan design and innovation competition di 2021, assistant engineering in NPMC ISWMP di 2021, dan sekarang sedang berada di business development analysis di PT Rukun Raharja. Tanpa berlama-lama kepada Kak Anin, kami persilakan waktunya. Kami persilakan. Terima kasih Krisna sudah bantu memperkenalkan. Terima kasih juga untuk IITL ITB dan teman-teman semua yang sudah memberi saya kesempatan untuk sharing di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung izin share screen aja ya. Oke, udah ada ya screen-nya? Aman ya suara sama paparannya? Aman, Kak. Oke, jadi hari ini aku mau sharing-sharing nih gimana caranya aku surviving 1,5 tahun hidup di Singapura sebagai warga LPDP. Langsung aja ya. Sedikit prolog. Jadi aku itu daftar LPDP di tahun 2019, ikut gelombang 2-nya, dan alhamdulillah tuh dinyatakan lolos di Desember 2019. Dan di saat bersamaan juga di 2019 itu aku juga mendaftarkan diri ke NUS. Jadi paralel waktu itu aku daftar LPDP dan daftar kampusnya. Jadi kalau Gigi kan tadi udah disebutin ya, kalau dia masukin LOA daftarnya, kalau waktu itu aku daftarnya tanpa LOA karena masih paralel untuk pendaftarannya. Kemudian alhamdulillah Januari 2020 aku bisa langsung berangkat ke Singapura untuk menjalankan studi di National University of Singapore, Faculty of Engineering, ambil program Environmental Engineering. Ini Environmental Engineering-nya tuh lebih general, jadi dia bahas semua kelompok keahlian di Environmental Engineering. Dan dia coursework, jadi kalau di Singapura itu ada kelas yang coursework dan research base. Jadi kalau research base itu lebih banyak research-nya, kalau coursework itu lebih banyak materinya gitu. Dan ini tuh kalau coursework itu bisa program yang lebih ke arahnya untuk profesional, jadi dia bisa lulus tanpa tesis gitu. Dan aku menyelesaikan studi di Juli 2021, di tepat setahun yang lalu, lebih dikit. Kalau ditanya kenapa sih waktu itu aku pilih LPDP, kan banyak ya sebenarnya scholarship yang menawarkan fully funded ke luar negeri. Yang pertama itu fresh graduate friendly, karena waktu itu aku fresh graduate pas niat mau cari beasiswa ke luar negeri. Kebetulan waktu itu aku daftar LPDP bahkan belum wisuda, baru sidang aja. Jadi walaupun aku baru sidang, dia masih bisa accommodate gitu, tanpa ijazah, masih pakai SKL aja waktu itu. Terus banyak pilihannya, dia banyak banget pilihan tujuan universitasnya. Kalau misalnya beasiswa-beasiswa yang lain kan kayak misalnya Chevening, dia itu fokus untuk ke Inggris, atau kalau untuk Amerika ada Fulbright, di Australia ada Australian Awards. Mereka itu kan fokus untuk satu negara, untuk kampus-kampus satu negara. Kalau LPDP ini kita sekali daftar bisa milih berbagai macam kampus di dunia, kampus-kampus terbaik dunia. Waktu itu aku masukin ke Singapura, ke Belanda, dan ke Inggris.
dan nyantolnya di Singapura, dan alhamdulillah emang pengennya kebetulan juga Singapura sih. Jadi banyak banget pilihan dan kita beneran bisa milih dari list yang banyak dari kampus-kampus LPDP itu, nggak kayak misalnya AAS itu setahu aku zaman aku mau daftar itu kita daftar AAS tuh kampusnya yang milihin si AAS-nya gitu, kita nggak bisa milih kampus. Jadi kita banyak dapat kemewahan dalam pemilihan kampus dan jurusan kalau LPDP. Kemudian satu lagi timingnya pas, jadi pas banget aku selesai sidang itu, pas banget LPDP lagi buka, dan alhamdulillah langsung nyantol, jadi makanya aku berangkat pakai LPDP. Sekarang kalau ditanya nih, kenapa aku pilihnya NUS? Pertama, dia salah satu kampus terbaik dunia. Pasti kalau kita belajar tuh pasti ada keinginan nggak sih pengen ngerasain gimana sih rasanya belajar di kampus-kampus terbaik di dunia, dan pengen dapat kualitas pengajaran yang terbaik juga kan. Dan NUS ini kebetulan dia ranking 11 kampus terbaik dunia berdasarkan QS World University Ranking. Terus masalah geografis juga, karena dia paling dekat di Indonesia. Jujur orang tua aku tuh agak berat ngelepas aku, anak perempuan satu-satunya, ke luar negeri. Pertama kali ngelepas anak luar negeri itu mereka agak berat. Jadi mereka tuh bilang kalau bisa kalau mau Singapura aja deh, jangan yang lain, Singapura. Makanya prioritas aku tuh Singapura. Kemudian ada kemiripan antara Singapura dan Indonesia. Ini kalau ngomong kemiripan lebih ke arah iklim ya. Dan aku ngerasa mungkin kalau iklimnya mirip tuh lebih applicable aja teknologi-teknologi yang diajarkan di Singapura untuk buat dibawa diimplementasiin di Indonesia. Gitu sih alasan kenapa aku pilih NUS. Nah ini aku kasih nih sedikit sneak peek dalamnya kampus NUS kayak gimana sih, ya kurang lebih beginilah. Di sebelah kiri itu ada sabuganya NUS, University Sports Center, tuh pojok kiri atas. Terus sebelahnya ada kantin, itu kantinnya fakultas aku biasanya makan di situ, tapi di tiap fakultas tuh ada kantin di NUS, banyak banget kantinnya. Ada museumnya juga, terus ada hallway yang bisa dipakai belajar, ada central library juga, terus kelasnya ya bentuknya ya kurang lebih begitu kelihatan ada di situ. Dan dia juga punya bus kampus yang ngefasilitasin student-studentnya secara gratis kalau kita nunjukin kartu pelajar, kartu mahasiswa KTM-nya gitu. Kalau nanya di sana aku ngapain aja sih? Secara akademik ya standar ya kuliah. Untuk perkuliahan sih sebenarnya nggak begitu banyak perbedaan ya sama kuliah di Indonesia. Kita kelas, banyak PR, banyak grup project, ada ujian juga, terus tiap akhir semester pasti ada presentasi tugas besar. Mirip deh pokoknya, cuman yang membedakan itu untuk Singapura, untuk master degree-nya semua kelasnya kelas malam. Jadi kelasnya selalu di atas jam 6. Jadi tiap hari itu aku kuliah jam 6 sampai jam 10 malam menahan ngantuk. Begitu. Dan siang-siang itu dipakai untuk belajar, kerja kelompok, atau riset gitu. Nah, tadi aku bilang kan aku ambilnya kelas coursework ya, jadi sebenarnya dia bisa lulusan tesis. Tapi karena aku pengen nambah-nambah pengalaman, aku ada namanya research project, nama mata kuliahnya. Dan di situ kita kasih kesempatan research dan bikin tesis juga. Dan aku pengen ngerasain experience itu, mumpung ada kesempatannya nih kuliah di Singapura. Akhirnya aku approach salah satu dosen yang menurut aku menarik di sana untuk ikutan risetnya dia. Sehingga aku akhirnya ikut riset juga. Jadi 6 bulan terakhir aku di Singapura, aku kesibukannya hanya riset aja sih kalau di kampus. Risetnya waktu itu aku ambil tentang grey water. Jadi aku tuh site visit bener-bener ngunjungin beberapa rumah orang. Aku cari-cari orang yang bisa dikunjungin rumahnya, terus aku ambil grey waternya, aku sampel, terus aku analisa di lab. Kemudian waktu itu didanai sama Panasonic Singapura kan si proyeknya. Jadi tiap sebulan sekali itu aku harus presentasi ke Panasonic Singapura tentang progres dari risetnya. Seru banget sih, aku dapat pengalaman gimana rasanya nge-lead suatu proyek. Terus ngerasain masuk-masuk rumah orang di Singapura buat ngambilin air limbah, keliling-keliling bawa cool box pakai bus di Singapura, itu menurut aku seru banget. Dan ngerasain deg-degannya di lab nungguin hasil analisa, ini hasilnya sesuai nggak ya. Dan akhirnya setelah 6 bulan selesai juga risetnya dan benar-benar puas sih. Dan ini banyak banget yang aku pelajarin dari riset ini. Kuliah itu nggak semuanya tentang akademik. Justru aku banyak banget dapat pengalaman dan dapat insight, dapat pengembangan diri melalui kegiatan-kegiatan non-akademik. Jadi waktu itu di Singapura itu ada sekolah Indonesia.
di sekolah Indonesia ini kebetulan waktu itu mereka lagi butuh guru matematika karena terkait pandemi belum bisa mengimpor guru matematika dari Indonesia. Karena di sekolah Indonesia itu kan pengajarannya pakai kurikulum Indonesia kan, jadi gurunya harus guru Indonesia. Akhirnya dari atas pendidikan KBRI Singapura itu minta tolong anak LPDP ada nggak nih yang mau volunteer. Jadi waktu itu aku join untuk volunteer 1 semester megang kelas ngajar matematika di SMA. Dan ini tuh seru banget, aku kenalan sama anak-anak sana, jadi berteman juga, terus dapat teman baru yang sama-sama ngajar, alias guru-guru di sana, kenalan-kenalan, dan jadi sering hangout juga sama guru-guru di sana. Dan akhirnya dapat apresiasi berupa sertifikat dari atas pendidikan. Pokoknya ini pengalaman yang menurut aku salah satu paling spesial sama aku di Singapura. Kemudian aku juga ngerasain ikut hackathon, itu waktu itu diajakin salah satu temen aku yang anak LPDP juga, ayo kita ikut hackathon. Hackathon tuh kayak di startup, kayak di drama Korea startup, aduh sorry ya. Jadi kita ikut dikasih waktu 3 hari untuk munculin idea tentang startup dan itu dilombain gitu. Dan waktu itu alhamdulillah grup kita dapat masuk top 10. Kemudian selain itu aku juga sering banget explore Singapura. Tiap weekend tuh random aja jalan-jalan sendiri, pengen tahu nih ada apa aja, belajar kulturnya, lihat ada apa aja, lihat pemandangan-pemandangan, cari-cari hidden gem di Singapura, dan selain itu juga kumpul-kumpul anak-anak LPDP, wardi LPDP Singapura tuh berkali-kali sering kumpul-kumpul bareng-bareng. Dan sebenarnya nggak sama wardi LPDP Singapura aja sih, banyak banget komunitas-komunitas yang bisa diajak kumpul-kumpul bareng, dan di situ harus kita manfaatkan nih untuk networking juga kan, gitu. Struggle aku selama di Singapura apa aja sih? Ini yang paling utama itu aku punya struggling di housing. Karena kan tadi udah saran dari Sasa, dari Gigi juga nggak boleh mepet ya. Kalau aku case-nya, aku decide untuk berangkat ke Singapura Desember, dapat LPDP, dan Januari harus udah mulai kuliah. Jadi aku literally H-1 perkuliahan mulai baru nyari rumah. Aku berangkat, nggak punya rumah, terus aku mencari rumah di situ. Jadi karena keburu-buruan itu, aku dapat rumah yang nggak enak. Jadi nyewa 1 kamar, dan landlordnya galak banget. Setelah 6 bulan tinggal di situ, aku kenalan sama sesama yang ngerent di rumah itu, yang nyewa rumah itu. Akhirnya kita pergi dari rumah itu untuk nyewa 1 apartemen dan sharing cost-nya bareng-bareng. Jadi house share setelah itu. Dan setelah itu enjoy sih setelah house share. Kemudian kultur di Singapura itu kulturnya variatif banget. Untuk yang orang asli Singapurnya aja dia ada Melayu, Chinese, ada juga Indian. Si rasnya di sana, dan tiap-tiap mereka juga punya kultur yang berbeda. Selain itu Singapura itu banyak banget pendatang, dan pendatang itu juga punya kultur yang berbeda lagi. Jadi gimana caranya kita bisa menyesuaikan diri dengan kultur yang baru tapi tetap bisa getting along with them gitu, tapi tanpa harus mengorbankan prinsip dan kultur kita. Itu yang aku lumayan struggle untuk belajar selama di sana. Kemudian pandemi ya, untuk aku waktu itu, aku tuh pas aku berangkat 2 bulan kemudian langsung lockdown karena pandemi. Jadi aku harus beneran nggak bisa kemana-mana, ada deh kayak 2 bulanan 3 bulan nggak boleh keluar kecuali belanja. Dan setelah itu kuliah juga jadi online, dan kampus juga kaget kan pertama kali dia ngalamin sesuatu hal yang kayak gini. Dan dia juga harus di-adjusting dengan sistemnya. Jadi aku ngeliatin gimana perubahan kampus aku di-adjusting ke new normal. Dan itu lumayan banyak hiccups-nya juga, banyak yang mempengaruhi kinerja kita saat belajar deh jadinya, karena mereka masih adaptasi juga. Jadi banyak kagok-kagok awal-awal tuh gitu. Dan yang terakhir tuh ada language barrier. Language barrier ini terjadi karena banyak banget orang yang first language-nya beda-beda kan. Kalau di kelas aku ini banyak banget Chinese student di jurusan aku yang beneran dari mainland China, yang dia bahasa Inggrisnya juga struggle. Jadi dia tuh susah communicating in English, dan karena mereka mayoritas, jadi mereka nggak membiasakan diri communicating in English, dan mereka tuh komunikasi dengan sesama orang Cina lagi pakai bahasa Cina. Kadang-kadang aku kayak out of place aja, ini orang ngomong apa. Aku kadang-kadang struggle banget gitu. Aku bahkan pernah kerja kelompok untuk grup project sekelompok, aku sendirian yang non Chinese, dan mereka tuh bercakap-cakap pakai bahasa Cina, bukan karena mereka nggak mau input, tapi mereka emang sesusah itu gitu mengutarakan bicara dengan bahasa Inggris. Endingnya satu orang yang paling jago bahasa Inggris tuh selalu menerjemahkan. Jadi kayak aku punya translator di grup itu. Itu menurut aku lumayan eksepsional pengalamannya.
sedikit tips dari aku untuk mengatasi struggle-struggle tersebut. Yang pertama ada budgeting ya. Ini untuk budgeting. Kalau untuk di Europe emang LPDP itu allowance-nya udah cukup tinggi, udah cukup memadai ya. Untuk Singapura ini udah berapa tahun nggak naik-naik, lagi diurusin terus sama Wardi LPDP Singapura buat naik. Ngepas kalau untuk di Singapura, apalagi yang kuliahnya di NUS. Di Singapura tuh kan ada dua ya, ada NUS, NTU yang di support LPDP. NTU tuh di pinggiran, di desa, dia masih murah-murah. NUS akomodasinya bukan main, mahal-mahal banget. Yang kalau nyari deket kampus. Dan itu lumayan susah nih ngepas-ngepasin. Jadi taktik aku buat ngepas-ngepasin dengan allowance yang aku dapat, aku harus selalu survei cari tempat makan murah. Terus bisa juga makan dalam kampus karena ada ini kan, ada potongan harga kalau makan dalam kampus. Terus aku masak karena aku host share juga kan, jadi bisa sharing ini kan, sharing grocery shoppingnya juga sharing, jadi lebih murah. Terus juga satu lagi house sharing, aku mengakali housing yang mahal itu dengan house sharing, sama cari teman di sana, terus kita nyewa apartemen bareng-bareng patungan. Jadi banyak kos yang bisa kita hemat dengan house sharing. Misalnya kalau kita pengen kalau kita tinggal sendiri, kita beli super pel kan sendirian ya bayarnya. Kalau ini kalau misalnya house sharing kita bagi 3, semua tuh dibagi. Waktu itu aku tinggal bertiga, jadi semua tuh dibagi 3. Gitu. Adaptasi. Cara adaptasi untuk culture shock itu menurut aku kita harus bisa open minded tapi tetap pegang teguh prinsip. Gimana sih maksudnya? Kita open minded, kita percaya orang-orang punya prinsip yang berbeda-beda, punya pola pikir yang berbeda-beda, dan kita hargai itu. Tapi kita juga harus menghargai prinsip yang kita pegang dan tetap teguh. Meskipun kita open minded sama prinsip orang. Case-nya di aku gini, aku tuh dulu tinggal sama orang-orang India yang sering party, dan kalau party dia tuh selalu ngajakin aku dan mereka minum-minum. Mereka juga tentu saja ngajakin aku minum-minum. Cuman aku pribadi punya prinsip aku nggak minum. Mereka awalnya mempertanyakan itu gitu kan, kenapa, tapi aku senyum aja. Aku menghargai mereka nggak biasa melihat orang yang nggak minum gitu kan. Tapi aku juga memberikan penjelasan yang friendly ke mereka, kenapa aku prinsipnya kayak gitu. Pada akhirnya aku tetap bisa getting along sama mereka, join party-party mereka tanpa harus mengorbankan prinsip aku gitu. Terus untuk akademik, paling penting jangan pernah malu nanya sama dosen, karena dosen di luar negeri itu rata-rata aku cerita sama teman-teman, aku ngobrol sama teman-teman lain aku pun yang selain di NUS, sangat friendly dan fast respon dan nggak ngejudge. Jadi kita nanya sebodoh apapun tuh mereka ladenin, mereka ceritain. Jadi daripada kita terjebak dalam kebodohan sendirian, mending kita tanyain aja. Ini helpful banget kalau kita berani nanya sama dosen. Dan cari kenalan senior seperti biasa ya. Kalau kita punya kenalan senior, pasti kita dapat pasti kita bisa dapat tips-tips. Kadang-kadang juga contoh-contoh soal tahun lalu tetap bisa didapatkan gitu dari senior. Dan yang terakhir tuh jaga relasi. Selalu dengan siapapun yang kita kenal, kita menjaga hubungan baik, karena kita nggak akan tahu ke depannya di mana dia bisa membantu. Contohnya aku waktu itu jaga relasi dengan atas pendidikan di KBRI saat aku ngajar. Ternyata kita jadi dekat, terus habis itu jadi sering hangout bareng, dan pas aku mau pulang kan zaman lagi Delta, pas aku pulang. Susah banget nembus dari, aku tuh pengen dijemput di Jakarta, susah banget itu buat keluargaku dari Bandung biar bisa jemput ke Jakarta tuh harus punya surat pengantar, dan itu bingung kan nyarinya dari mana. Akhirnya aku bisa disupport, dibantuin sama ibu atas pendidikan ini buat bikin surat agar keluarga aku bisa jemput aku ke Jakarta pas aku pulang. Jadi kita nggak tahu orang-orang ini bisa ngebantu kita di titik mana kehidupan kita, jadi selalu jaga relasi sama semua orang di sekitar kita. Terus, waduh kok nggak bisa di next ya? Sebentar ya. Oh ini. Sebenarnya apa sih menurut aku impact aku dapat LPDP? Ini numpang foto wisuda sedikit ya. Yang paling utama tuh life skill level up. Kita kuliah di luar itu nggak cuma belajar akademik. Justru aku ngerasain banyak banget development yang aku dapatkan setelah kuliah di luar negeri itu dari sisi non-akademik, yaitu life skill. Dengan hidup sendiri itu kita belajar menyelesaikan masalah-masalah kehidupan sendirian, gimana cara kita lebih gigih dan agile gitu untuk menghadapi kehidupan, menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan gitu. Terus itu juga pintu untuk peluang baru. Jadi dengan aku kuliah ke luar negeri, banyak kenal orang baru, banyak juga peluang-peluang baru yang bisa aku dapatkan. Misalnya kayak peluang buat ngerasain jadi guru selama 6 bulan pas di Singapura. Terus aku juga setelah aku ikut riset itu, kemarin aku sempat ditawarin sih untuk lanjut PhD di NUS, cuman kan
karena harus langsung pulang ya, jadi nggak aku lanjutin, nggak aku follow up sih. Cuman next time andainya aku pengen PhD gitu ke NUS, aku udah ada linknya nanya lewat mana kan untuk riset lanjutan. Jadi peluangnya lebih banyak gitu yang dibuka dengan aku dapat LPDP. Terus meningkatkan nilai jual. Ini gimana sih maksudnya? Jujur aja dengan put something on your CV, kayak misalnya kuliah di luar negeri atau LPDP, nggak bisa dipungkirin gitu. Ada orang-orang yang bisa jadi tertarik dengan itu. Misalnya aku kayak kerja sekarang itu, salah satunya user aku melihat, oh ini anak kayaknya menarik nih, dia pernah ngerasain kuliah di luar negeri kayak gini. Itu salah satu yang jadi winning point aku pas aku ngelamar kerja gitu kan. Sama satu lagi menambah networking. Yang pastikan semakin banyak networking itu di setiap titik kehidupan kita semakin banyak yang orang-orang yang bisa membantu kita. Dan untuk kerjaan juga sangat useful, karena aku sempat juga ditawarin sama sesama award di LPDP kerjaan di tempat-tempat lain gitu. Cuman memang belum ada yang klik aja dan timingnya nggak pas. Jadi banyak juga hal-hal yang aku dapat dari LPDP gitu. Sekian paparan dari aku. Kalau misalnya ada yang ditanya-tanya, bisa lanjut nanti ya. Makasih semuanya. Terima kasih Kak Anin atas paparannya. Makasih banget. Kita tadi dari paparan Kak Anin kita bisa tahu cerita Kak Anin dapat LPDP seperti apa, struggle di sana seperti apa, sampai dimarah-marahin landlord kayak tadi ya, sempat dimarahin landlord, terus kegiatan waktu di sana, research dan sebagainya, secercah tips yang akhirnya diberikan, dan terakhir manfaat dari LPDP yang manfaat karena sudah dapat LPDP. Terima kasih Kak Anin atas paparannya. Nah, teman-teman, karena ketiga narasumber kita sudah memberikan paparannya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, teman-teman, tadi udah kita sebutin untuk kalau mau bertanya silakan klik di slido.com. Lalu ada passwordnya LPDP. Nah, nanti 3 pertanyaan teratas akan kita tanyakan untuk para narasumber. Kalau waktunya cukup, kita tanyain semuanya. Tapi kalau nggak cukup, mungkin bisa menghubungi masing-masing dari narasumber. Karena tadi kan juga narasumbernya juga sudah udah memberikan kontaknya mereka masing-masing ya. Kalau mereka berkenan, nanti kalau teman-teman bisa ada lanjutan, bisa tanya ke mereka. Tapi untuk sekarang kita buka aja dulu itunya ya, slido-nya. Aku kasih waktu buat teman-teman untuk yang mau nanya. Buat yang belum buka slido-nya, silakan buka dulu slido-nya terus tanya. Karena bentar lagi kita akan buka nih si slido-nya isinya apa aja sih. Jadi biar teman-teman tidak kelewatan nih. Siapa tahu pertanyaan teman-teman bisa bukan dimanfaatkan, bisa rame-rame ditanyakan oleh semua orang. Jadi pas gitu. Oke. Oke, sekarang kita coba. Sekarang aku nih yang izin share screen. Hahaha. Keren banget ya emang ya. Moderatornya nggak mau kalah sama narasumber buat share screen. Aneh banget. Oke. Ini yang masuk. Apakah sudah terlihat? Ini dia masuk. Ada beberapa pertanyaan nih. Sampai ada spesifikasi sabor rice cooker. Tapi kita tanya yang 3 teratas dulu ya. Wah, lumayan banyak nih. Wah, oke. Kita tanya pertanyaan paling atas dulu ya. Mumpung 2 ini di waktu yang bersama dan sekiranya masing-masing narasumber masih bisa menjawab masing-masing, jadi kita langsung tanyain aja kepada ketiga narasumber ya. Yang pertama, untuk ketiga narasumber mungkin bisa ngasih tips atau spesifik untuk belajar TOEFL atau IELTS dan di mana. Lalu yang kedua, ini nih yang beda-beda tiap gelar, fokus studinya dan prospek lulusannya seperti apa. Mungkin dari kakak-kakak narasumber bisa memberikan jawaban terhadap 2 pertanyaan ini langsung aja ya, karena nggak terlalu beda jauh. Bukan nggak terlalu beda topik sih, cuma bisa dijawab dalam 1 kali paparannya. Ya mungkin karena kita tadi berawal dari Kak Gigi dan kedua Kak Sasa dan ketiga Kak Anin, mungkin kita balik ya. Jadi kita langsung mulai dari Kak Gigi lagi. Oke, kepada Kak Gigi kita persilahkan. Aneh lu Chris, Makasih Krisna, makasih juga penanyanya. Berarti yang tadi yang pertama TOEFL ya, saran sebaiknya belajar gimana? Kalau diri aku pribadi dulu belajarnya pas lagi TA kan nggak ada kelas, gabut gitu ya, jadi aku ngambil les. Dan aku sangat sarankan untuk les sih, mau dimanapun juga, karena sebetulnya les itu pentingnya adalah bukan untuk nge-increase Inggrismu, tapi lebih ke kenalan sama soal-soal tesnya. Aku kenal karena beberapa teman yang belajar yang nanya IELTS ke aku, Inggrisnya keren-keren gitu loh, Inggrisnya bagus-bagus, tapi pas dia nyobain kerjain IELTS jeblok gitu loh.
khususnya di writing sama speaking. Kenapa? Karena apa namanya, kadang-kadang writing sama speaking-nya tuh ada template sendiri yang dimana IELTS tuh lebih prefer kepada template itu gitu, dan mereka kayak mempertanyakan ini kenapa kayak gini. Jadi benar-benar les itu bisa memperkenalkan diri kalian terhadap soalnya, itu yang paling penting. Nah, untuk yang beda-beda tiap gelar ini sebetulnya apa namanya, sesuai dengan kebutuhan aja sih, apa namanya, dan sesuai dengan karir kalian kayak gimana. Kayak misalnya kalau misalnya memang pengen jadi insinyur, ya udah ya Master of Engineering. Kalau saya bukan nggak mau jadi insinyur banget, pengen pengen kerja di humanitarian, apa namanya, aspek ya, MSc gitu, apa Master of Science. Dan apa namanya, prospek lulusnya juga juga ya nggak bisa di apa ya, ya tergantung kebutuhan tadi, kebutuhan karir Anda sekarang, dan juga background study S1, dan juga kebutuhan karir Anda ke depannya. Itu sih menurut saya. Thank you. Oke, boleh lanjut ke Kak Sasa biar sama aja urutannya. Sip, Chris. Kangen deh garing-garingnya Krisna. Iya, lumayan. Untuk yang IELTS ya, bener sih kata Kak Gigi, mungkin kalau misalnya ada kesempatan les gitu ya, les aja. Tapi karena aku pernah les dan pernah ngambil IELTS-nya dulu gitu, dan pas yang LPDP ini ngerasa masih ada materinya gitu. Jadi review-review sendiri di YouTube sebenarnya kalau yang untuk tahun kemarin, dan di YouTube juga itu banyak channel-channel yang sangat sangat praktikal gitu. Jadi oke. Dan biasanya dia juga misalnya ada live streamingnya gitu. Aku kadang suka ikut. Terus bikin jadwal sih kalau aku. Jadi misalkan hari ini writing, reading, besoknya listening sama speaking gitu. Dan itu untuk diri sendiri aja gitu. Dan minimal misalkan hari ini reading dua paket soal gitu, semacam kayak gitu. Terus tapi menurutku juga si IELTS ini ada juga yang dibangun karena habit ya. Karena misalkan kalau untuk aku sendiri reading itu nggak terlalu susah karena suka baca novel Inggris juga gitu. Nah, hal seperti itunya mungkin kalau misalkan teman-teman udah pengen IELTS gitu-gitu mungkin bisa di build juga habitnya dari sekarang gitu. Jadi nanti ketika ke soal IELTS-nya udah cukup terbiasa membaca bahasa Inggris. Dan ini juga ada kayak di Bandung itu ada beberapa tempat yang biasanya dia tuh speaking-nya susah gitu, skornya lebih rendah daripada tempat-tempat tes lain gitu. Nah, itu juga mungkin harus tahu gosip-gosipnya gitu ya, biar kita tahu di mana ya tesnya gitu. Gitu, Chris. Dan untuk yang itu satu lagi ya, aku taunya yang MSc Science sama Engineering. Untuk Engineering dan MPhil ini biasanya tengah-tengah between Master ke PhD gitu. Biasanya sebelum PhD ada yang ngambil MPhil dulu. Itu sih yang aku tahu ya, Chris. Oke, mungkin kalau dari Sasa, fokus studinya, Kak Sasa lagi ngambil di yang di Belanda ini bagian air ini ya, maksudnya fokus studinya apa, terus prospek lulusannya seperti apa. Mungkin itu juga yang ditanyain sama penanya anonimus yang ini. Oh itu ya, mungkin oke. maksudnya gitu. Aku di sini Water Science and Engineering gitu, dan spesifikasinya di Hydraulic Engineering dan River Basin. Sebenarnya aku kayak semacam TPSDA ya gitu sih, ya kayak belajar anak TPSDA. Terus ya untuk prospeknya sebenarnya juga bermacam-macam ya, kayak di akademisi of course gitu. Dan ya prospek-prospek sama sih kayak FTSL pada umumnya sih, Chris, untuk prospeknya. Siap. Terima kasih, saya memang balik kayak gitu. Mungkin Kanin bisa menambahkan insight juga untuk kedua pertanyaan ini, Kanin. Sebenarnya setuju banget sih sama Gigi sama Sasa kalau ya untuk tips IELTS gitu. Aku sendiri sih kurang success story ya IELTS-nya, karena IELTS aku ngepas. Waktu itu aku beneran kejar tayang 2 minggu. Tiba-tiba daftar, belum pernah les, terus tiba-tiba daftar IELTS, kemudian daftar IELTS cuman punya waktu 2 minggu untuk belajar. Yang aku lakukan tuh adalah aku tiap hari belajar dari internet, coba-coba simulasi IELTS di internet, dan ya akhirnya dapat skor IELTS sesuai kriteria, tapi ngepas. Yang akhirnya kemudian aku ulang lagi kan, aku pengen ulang lagi nih biar bisa lebih tinggi gitu kan.
akhirnya aku ambil les, tapi ternyata keburu keterima, jadi aku nggak tes gitu waktu itu. Jadi menurut aku setuju banget sama Gigi, kayaknya lebih baik les sih untuk hasil yang lebih optimum gitu. Untuk yang MSC, MN sama MPhil, kalau aku sendiri MSC, kalau di NUS sendiri MSC itu untuk yang coursework kan, yang class based, biasanya untuk profesional yang lebih ke arah lanjutannya untuk kerja gitu. Kalau MN itu Master of Engineering, dia tuh yang research based. Biasanya kayak kata Sasa tadi, perantara untuk S3, MPhil juga sama gitu sih, kurang lebih. Misalkan dari kakak sendiri kan sekarang merupakan alumni dan sekarang udah bekerja nih Kak. Nah, memang itu prospek lulusannya atau memang itu salah satu mungkin hal yang membantu dari LPDP dari jurusan kakak gitu mungkin, atau seperti apa? Mungkin itu juga yang ditanyain sama penanya ini. Ilmu di mana-mana, pasti belajar dimanapun, kamu pasti nggak akan ada yang sia-sia ya, pasti kepake dimanapun. Tapi kebetulan sekarang aku kerja itu nggak fokus di teknik lingkungan, aku jadi bisnis analis. Memang ada beberapa proyek lingkungan juga, tapi nggak lingkungan doang. Jadi kalau nge-support banget 100% sama yang aku pelajarin waktu S2 itu, di kerjaan kepake banget 100%, enggak juga. Cuman pasti ada yang dipetik yang kepake selama kerja. Emang dari pengalaman kakak waktu kuliah juga banyak banget yang didapatkan ya, sehingga membantu kakak di tempat kakak sekarang juga ya Kak? Iya. Luar biasa. Terima kasih atas jawabannya Kak Gigi, Kak Sasa, Kak Anin. Nah, ternyata tiba-tiba ada pertanyaan nomor 1 nih, mendadak di 10.35 ini nih. Tips and trick buat tetap semangat ketika masuk ke titik lelah dan cara bagi waktunya antara kerja full time dengan persiapan S2. Mungkin kalau misalkan yang nggak kerja full time, langsung S2, mungkin pertanyaannya adalah gimana caranya, karena kan kalau yang Kak Anin tadi agak mepet, dan kalau Sasa sebenarnya juga udah ada kerja juga waktu itu. Jadi mungkin pasti ada titik lelah mungkin, dan sini mungkin tips and trick-nya apa waktu titik lelah dan bagi waktunya mungkin secara nggak langsung. Tadi kita udah mulai dari Kak Gigi, udah pas tuh Kak Gigi. Ya, jadi kita mulai dari Kak Anin sekarang. Saya anak tengah pasti tengah-tengah ya, sorry ya. Ntar kalau ada pertanyaan ketiga, ntar kita nomor 1 ya. Kak Anin mungkin bisa menjawab untuk tips and trick ini pertama. Buat ketika masuk ke titik lelah, ini berarti untuk persiapan S2-nya ya? Iya. Aku ingat-ingat lagi apa yang pengen aku capai, apa yang pengen aku tuju nih. Aku pengen banget S2, kenapa? Aku ingat-ingat lagi. Terus aku suka ngebayangin gimana ya rasanya nanti kalau aku lagi S2. Jadi kalau udah lagi ngantuk-ngantuk, lagi males persiapan, terus ngebayangin kalau S2 di luar negeri dapat beasiswa nanti bisa kayak gini tuh langsung semangat lagi, langsung bangun lagi. Jadi aku tuh suka menggunakan imajinasi tentang masa depan buat lebih semangat lagi gitu. Terus untuk bagi waktu, dulu sih aku pas lagi persiapan S2 kebetulan masih fresh grad ya, tapi aku nggak ikut-ikut project-project dosen juga. Jadi untuk bagi waktu sebenarnya nggak begitu ada struggle, mungkin lebih di Gigi sama Sasa kali bisa ngejelasin lebih detail buat itu. Oke, berarti emang kembali lagi ke tujuan awal ya Kakak, berarti stick to the tujuan awal dan membayangkan bagaimana nantinya kalau misalkan balik lagi ke cita-cita ataupun tujuan awalnya tadi. Oke, sekarang kepada Sasa, karena yang tengah. Ya, kalau lagi lelah, aku ya istirahat, Chris. Nggak salah. Menurutku emang penting sih, kayak misalkan kalau lagi capek, apalagi menurutku yang paling, ini misalkan ada yang nanya dokumen apa yang paling sulit disiapkan, menurutku yang paling takes time dan energi itu si motivation letter gitu, karena itu tuh maksa kita untuk berkontemplasi terus kayak aku tuh maunya apa gitu, dan itu kan yang kita tulis, apalagi kalau itu membawa kita lolos ke beasiswanya kan tuh kayak semacam utang gitu ya, dan itu harus dipikirkan baik-baik. Dan ya ketika aku capek nulis itu ya udah ntar dulu deh aku kesampingkan dulu, terus mungkin diselingin sama ya udah latihan AS dulu deh, atau misalkan ya udah berkas yang lain dulu deh gitu-gitu, karena ya intinya bikin juga list gitu ya, ini deadline-nya kapan, berkas ini kapan, terus misalkan ada berkas yang harus nunggu tanda tangan orang, itu juga harus didahulukan gitu. Cara bagi kerja waktu juga, aku kerja tapi WFH sih Chris, jadi enak ya, ya udah habis maghrib selesai, tutup laptop bentar, ntar buka lagi itu untuk latihan IELTS-nya atau untuk cicil-cicil berkasnya gitu sih. Memang sesuai porsinya masing-masing, dan memang harus tahu diri sendiri juga ya, maksudnya nggak boleh terlalu diforsir banget, dan pintar-pintar juga bagi waktu yang seperti itu ya. Tapi memang
balik lagi ke mengingat tujuan awal juga sih pasti ya intinya ya. Tapi bener sih, emang harus bagi waktu, kalau capek istirahat ya. Kalau nggak sakit, Ya nanti iya, sakit ribet lagi. kalau nggak, maksudnya karena biar ke recharge gitu loh, Chris. Kalau misalnya aku udah Betul. istirahat tuh ntar kayak, oh yaudah ntar bounce back lagi gitu. Iya benar sih. Oh iya benar. Oke, terima kasih Sasa atas pertanyaan jawabannya pertanyaan. Mungkin kepada Kak Gigi, gimana Kak? Ya, makasih Chris. Sebenarnya ya setuju banget sama kata Sasa tadi, harus di list itu paling penting. Karena saya pun sebelum memulai daftar segala macam ngelihat kayak wah, it's an impossible task aja gitu loh untuk apa namanya daftar scholarship, daftar S2-nya segala macam. Tapi setelah kita list, setelah kita breakdown, dan lebih baik lagi setelah kita buat timeline, misalnya dokumen ini harus keluar kapan, dokumen ini harus saya draft kapan, dokumen ini harus saya minta kapan, itu bakal lebih manageable banget dan bakal lebih gampang untuk bagi-bagi waktunya kalau misalnya kerja. Sama kayak Sasa tadi, saya ya setelah kerja saya pasti menyisihkan 1-2 jam gitu untuk menyiapkan dokumen-dokumen dan juga membuat esai. Dan kalau misalnya kita ada list, udah merasa manageable, enjoy banget kok sebetulnya nyiapin segala macamnya. Saya nggak terlalu masalah lah nyiapinnya. Berarti kalau dari Kak Gigi cari momentum ya, maksudnya cari work pace-nya ya, biar nggak terlalu hektik tapi tetap enjoyable gitu ya. Menarik. Tapi mumpung tadi Sasa udah ngomong juga tuh mengenai dokumen apa yang paling sulit disiapkan, mungkin dari Kanin dulu deh. Tadi sekarang Sasa kan juga tadi udah mention dokumen apa yang paling sulit disiapkan, karena tadi dia mention juga ngaruh ke bagaimana persiapan dia. Mungkin dari Kanin, dokumen apa yang paling sulit disiapkan, Kak? Setuju sama Sasa, motivation letter paling susah karena beneran kita harus mikir banget, harus beneran tahu gitu kita maunya apa, dan nggak sembarangan gitu motivation letter. Satu kan benar tadi Sasa udah bilang komitmen. Dua, untuk proses seleksi juga itu motivation letter pasti di bring up lagi pas kita wawancara. Kita kayak udah nulis nanti kan udah lupa-lupa, pas wawancara tuh pasti keluar lagi tuh konten-konten motivation letter kita. Jadi itu beneran hal yang harus kita pikir panjang banget, alasan kenapa kita mau ke situ, tujuannya mau kayak gimana, kita mau ngapain aja, dan tuh text time buat aku perlu merenung dulu, terus baca-baca banyak referensi dulu tentang apa yang ada di Singapura. Saat itu kan masih asing banget ya, gimana kehidupan perkuliahan di sana, Singapura kayak gimana. Tapi kita harus bisa membayangkan itu, kita harus bisa menuangkan itu di motivation letter, sesuatu yang masih asing buat kita. Jadi itu lumayan text time dan sulit buat aku juga. Benar sih. Kalau Kak Gigi gimana Kak Gigi? Kalau aku malahan esai paling seru karena kayak bisa mengenal diri sendiri, dan karena aku udah tahu apa yang aku mau tuju gitu 5 tahun 10 tahun ke depan. Menurut aku sih sebetulnya yang takes time dan perlu banyak investasi adalah IELTS, karena perlu persiapan, perlu uang untuk les, dan juga kalau misalnya mau les, dan juga untuk tesnya itu nggak sedikit duitnya. Dan kalau misalnya hasilnya tidak memuaskan atau hasilnya tidak sesuai standar, harus ngulang lagi, keluar duit lagi. Dan ada temen aku yang dia bagus misalnya 7,5, tapi ada yang writing atau speakingnya 5,5, dia harus ngulang. Jadinya harus keluar duit lagi. Menurut aku itu yang perlu banget, karena ada faktor di luar diri kita yang kita nggak bisa kontrol gitu, yaitu penilaiannya. Dan itu menurut aku yang paling bete sih. Ya, tapi aku kalau secara pribadi ya, maaf para peserta, moderator sedikit egois. Menurut aku pribadi memang kalau aku ngelihat memang motivation letter ini dan IELTS ini keduanya merupakan titik yang lumayan kayak, karena kalau motivation letter kan kita harus tahu ya mau kita kemana, tujuan kita terakhir gimana. Ya, walaupun semata-mata tujuan terakhir kita belum tentu nanti setelah lulus sama sih. Cuman maksud kita harus tahu gambaran besarnya kita mau ngapain di sana dan sebagainya. Emang itu menurut aku agak cukup mengenal, benar kata Kak Gigi, mengenal diri, tapi benar juga kata Kanin dan Sasa, emang harus butuh text time juga untuk mengerjakan hal itu. Ditambah IELTS juga sih, setelah aku pikirin itu dari Kak Gigi benar juga ya, kalau misalkan ada satu yang kurang, ulang lagi dari awal ya, lumayan ya. Ada kali berapa, 2-4 juta ada nggak sih tesnya? Aku juga kurang tahu, ada nggak? Ada kan? 3 juta. Tuh kan, 3 juta bahkan tuh, makanya luar biasa, berarti hitung-hitung satu hilang dikit, 6 juta bisa jadi ya. Luar biasa. Memang berarti emang dua itu harus kita siapkan dengan baik ya. Mungkin dari sarannya Kani dari YouTube gitu juga bisa. Jadi emang sebenarnya banyak sih caranya kalau misalkan aku dapat dari 3 narasumber ini. Oke, kita lanjut aja ya, karena masih ada pertanyaan-pertanyaan. Ini spesifik ternyata, luar biasa. Dari pertanyaan, berarti untuk 4 pertanyaan atas sudah kita jawab nih. Kita lanjut lagi.
Nah, Yolo. Dari ini spesifik buat Kak Sasa. Wah, ini luar biasa ya pertanyaan ya. Bawa rice cooker nggak di sana? Terus winter coat beli di Indonesia atau di sana? Nah, ini Kak Sasa Itu langsung dapat pertama kan? dari gue itu, pertanyaan dari Oh, gue. itu dari Kak Sasa, itu luar biasa loh. Karena gue, Di mention sama 2 orang loh, luar biasa loh. Aku suka deh. Narasumber saling bertanya ya. Seru, Iya, seru, luar seru. biasa loh. Aku nggak tahu deh kapan lagi bisa begini ya narasumber bertanya lewat Slido ya. Luar biasa loh. Boleh jawab gak nih? Boleh jawab gak? Boleh, silakan. Aku bawa Kak, soalnya di Belanda itu bisa beli sih, cuman dia tuh si rice cookernya kalau 1 tahun itu apa namanya nggak tahan lama kayak yang di Indo, terus dia tuh gampang kering di bawahnya gitu lah, pokoknya nggak kayak rice cooker Indo Kak, bawa aja. Aku pakai yang kecil gitu, yang Miyako apa ya, yang Nggak boleh paling sebut kecil. merek dong. Nggak boleh sebut Nggak merek boleh dong. besar kayak. Kita nggak disponsorin nih. Kita nggak disponsorin. Apa nih? Kalau winter coat aku karena mamaku kebetulan sangat suka mengoleksi coat winter, jadi aku nyuri-nyuri sih kayak bawa 2, 3 gitu. Cuman itu yang bikin berat di koper. Dan sebenarnya bisa beli juga sih, banyak pilihan dan lebih lucu-lucu di sini belinya. Gitu Kak, Oke. semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Sasa atas jawab banget, pertanyaannya dari Kak thank Gigi you ternyata. banget. Nah, sekarang lanjut nih buat Kak Gigi pertanyaannya. Sebelumnya udah coba tapi gagal, gimana sih bisa semangat nyoba laginya? Terus dari percobaan pertama dan sekarang dapatkan beda. Kenapa ganti pilihan? Dia tahu mana beda ya? Hebat juga dia tahu beda. Apa tadi dimention ya? Enggak, aku nggak ganti pilihan. Oh, sama ya pilihannya ya? Sama sebetulnya sama pilihannya, universitasnya sama. Dan kenapa bisa daftar sekarang karena aku dulu nge-defer, jadi memang ada beberapa university yang misalnya kalian enroll buat tahun 2021, terus kalian nggak jadi masuk, kalian bisa minta saya mau defer dong untuk tahun depannya gitu loh. Tapi berbeda-beda university juga, ada yang nggak bisa, ada yang ya udah lu bisa daftar tahun depan, atau ada yang ada kuotanya, belum semua bisa nge-defer sekali atau 2 kali gitu loh. Nah itu sama seperti yang tahun lalu, seperti aku alhamdulillah LOE-nya masih bisa untuk tahun ini, jadi aku masukin ke LPDP. Nah apa namanya, gagal proses semangatnya, takes time sih, karena jujur bete dulu nih 2 bulan, bete banget gitu, sampai turun berat badan karena apa, nggak jadi LPDP. Terus tapi akhirnya Luar biasa. apa namanya ya, stick to apa yang aku mau goal aja sih. Terus pas alhamdulillah keluar LPDP, yang tahap tahun depannya langsung daftar gitu, apa nggak mikir 2 kali, dokumennya sama-sama aja, saya juga sama-sama aja, aku langsung daftarin. Dan apa namanya, proses dan apa namanya, aku bawa dari pertama ke 2 kan, ada selang waktu minimal apa, kira-kira setahun lah gitu, antara dari tahun 2021, 2022. Dan dari selang itu, ya aku kan masih tetap kerja, dan kerjanya di sektor yang sama, dan bahkan mendapatkan apa namanya, ya pengalaman-pengalaman yang baru lah gitu di kerjaan, ada hal-hal yang baru di kerjaan, dan hal-hal yang baru tersebut, tantangan baru itu kayak lebih nge-refine apa namanya, apa yang aku mau ke depannya, dan mungkin justifikasi aku pas saat di interview sih. Jadi itu yang alhamdulillah sebetulnya blessing in disguise lah gitu, kenapa aku nggak keterima di 2021, tapi tetap banyak pelajaran yang aku dapat untuk 2022. Tapi BTW defer itu apa ya, Kak? Apa? Defer itu apa defer? Tadi Kakak bilang Oh, defer. defer itu jadi misalnya kalian keterima LOE tahun 2021, tapi nggak jadi daftar, apa nggak jadi itu. Jadi kalian bisa kayak aku maunya tahun 2022 aja, namanya defer gitu loh. Jadi masuk ke tahun depan, tapi itu harus konfirmasi ke universitinya. Oke. Jadi emang itu yang kayak postpone gitu ya, Kak ya? Iya, Oke. betul. Terima kasih Kak Gia atas pertanyaan. Lanjut nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir karena udah jam 10.56 juga. Boleh nggak ngasih gambaran rincian tunjangan biaya hidup di masing-masing universitas kakak-kakak? Thank you. Taye. Mungkin dari Kanin deh, karena dari tadi udah ada masing-masing, sekarang Kanin dulu yang pertama. Oh, aku terus yang pertama. Kalau rincian biaya hidup sih, aku tuh dapat dari LPDP itu 1.500 SGD. Itu sekitar 15 juta. Kita ngomongnya dalam currency Indonesia aja ya, IDR ya, aku convert. Buat kosan aku spend 9 juta buat kosan.
9 juta exclude utility. Jadi sama utility sekitar 10 juta aku spend buat ngekos. 5 jutanya ini aku buat makan sih kira-kira paling 2 juta cukup sih sebulan. 2 jutaan buat makan. Udah sama kadang-kadang makan di luar, masak ya, tapi combine lah seminggu 4 hari masak, 3 hari makan di luar gitu. Terus buat utility itu tadi kan sejuta ya, sekitar sejuta buat utility, 1 jutaan utility itu sharing cost listrik air 500.000, 150.000 tuh apa pokoknya total sejuta, wifi sekitar 400.000-an juga. Terus buat transport tuh paling sekitar ditotalin 500.000 sampai 500.000 deh paling, karena naik bus tuh sekali naik bus paling $10 cepean naik bus pulang pergi kan. Ya 400.000 sampai sejuta lah. Enggak, salah, $0,9, berarti 10.000-an naik bus. 500.000 lah paling transport udah sama, kalau mau jalan-jalan sekali-kali agak jauh, nggak nyampe sih, paling 250 kayaknya. Masuk ke utility aja ya, sekitar 10 juta berarti. 10 juta tuh untuk kehidupan sehari-hari, makan 2 juta, terus udah kayak gitu, kartu telepon sekitar per bulan 500.000 lah, udah sangat bebas. Kalau lagi internet lagi mandek rebutan udah matiin internet pakai data gitu, masih sangat bebas buat nge-YouTube, itu 500.000. Sisanya buat main sih sama ditabung, rata-rata aku sejuta sampai 2 juta masih bisa nabung per bulannya sih. Berarti untuk Sisanya kalian buat masih ada spare untuk nabung ataupun buat kebutuhan pribadi lainnya ya, kayak untuk iya, dari itu biaya karena aku rancangan per bulan. itu karena aku masak. Iya, oke. Itu ngehematnya lumayan. Iya, memang itu membantu. Buat teman-teman yang sering makan di luar itu biasanya mepet sih segitu untuk di end ya, untuk di situ. Dari Sasa. Oke, kalau aku nggak akan convert ke rupiah, takut sakit hati. Soalnya 1.300, kalau misalkan di Belanda itu 1.300 euro. Silahkan convert sendiri. Tapi setiap kota sebenarnya beda-beda. Kalau misalkan Delft itu 1.300, terus ada kota yang masih 1.200 gitu. Kosan aku 600 euro, 600 ke 700 gitu, 600 sekian. Dan makan itu kebetulan ya tadi sih karena aku nggak neko-neko ya aku roti juga hayu lah gitu. Jadi aku cuma habis 150 paling sampai 200. Terus lain-lainnya kayak misalkan beli perlengkapan rumah gitu-gitu itu 100. Nah itu aja menurut aku itu udah ya udah sih kebutuhan aku itu aja. Terus itu masih 900 euro. Jadi ada banyak itu sih banyak spare untuk nabung gitu. Jadi makanya tadi emang itu benar adanya allowance-nya sangat cukup untuk aku ya. Cuman mungkin ada beberapa kota yang sekarang krisis housing bisa dapat housing tuh sampai 800 gitu, juga ada kondisi-kondisi khusus gitu. Cuman untuk di Delft ya rata-rata 600 gitu kosannya. Ya, karena emang temenku juga ada yang lagi daftar LPDP tahun ini ke Belanda, terus dia lagi benar-benar kesusahan buat nyari housing aja, terus kayak bahkan sampai sekarang kata dia belum ada nyampe housing, sampai katanya di berita juga di Belanda ini udah bilang ya kalau emang lagi shortage housing ya, akibat adanya suasana yang sekarang berlangsung, refugees juga dan sebagainya. Kayak jangan datang deh kalau nggak dapat gitu, jangan maksain gitu. Mending tahun depan katanya gitu. Kalau Kak Gigi mungkin udah ada kebayang? Udah, kalau aku karena kalau misalnya di konversi ke Indonesia tuh kayak Jatinangor gitu ya, Warik itu apa namanya, jadi dianggapnya seperti desa gitu ya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan peraturan LPDP saya dapat living allowance itu 1.050 pounds. Dan apa namanya, untuk kosan saya milih seperti Jatinangor juga, saya milih asrama gitu on campus. Itu kira-kira sebulan 450 pounds, dan katanya untuk hidup di desa ya paling sebulan bisa 100 pounds lah gitu. Jadi masih ada banyak space buat apa-apa. Dan oh ya, ingat teman-teman, pasti kan ada masa transisi gitu ya, kita ke sana misalnya beli jaket, beli rice cooker segala macam. Nah itu di cover juga sama LPDP, ada namanya settlement allowance. Jadi settlement allowance itu adalah hak kita untuk mendapatkan 2 kali living allowance di saat kita mau berangkat dan pas saat kita datang gitu loh. Untuk misalnya siapa tahu ada hal-hal keperluan seperti tadi rice cooker, terus kitchen utensil segala macam, itu di cover sama LPDP.
Oke, mantap lah. Ternyata emang itu ya. Berapa tunjangan hidup yang sudah diberikan dan bagaimana waktu kita udah sampai di sana ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11, berarti untuk ya talks hari ini resmi untuk sudah selesai. Tapi mungkin dari para narasumber saya beri kesempatan untuk memberikan closing statement. Tapi sebelumnya mau foto dulu apa closing statement dulu nih? Aku balikin ke narasumber deh, enaknya gimana? Aku mau foto dulu, siapa tahu closing statement lebih buruk kan, jadi kayak mending foto dulu atau mau closing statement dulu baru foto. Kita serahkan aja gimana. Foto dulu aja kali ya, mumpung orang-orangnya masih sebelum pada live, kan udah jam 11 juga. Kita foto dulu aja ya. Oke, buat teman-teman, aku stop share. Yahoo. Oke, buat teman-teman yang ikut dan masih bersedia ada di Zoom ini, mendengarkan jokes-jokes kita yang kadang-kadang aneh juga. Jokes aku sih, moderat, narasumbernya juga jago. Mungkin boleh menyalakan videonya, kita akan foto rame-rame. Jadi untuk dipersilakan untuk menyalakan video. Seperti biasa dalam hitungan kelima, kita akan foto hitungan kelima, karena aku memberikan kesempatan buat teman-teman buat menyalakan kameranya. Wah, mantap, ada yang lagi di jalan. Sampai benar kayaknya dimasukin ke itu deh, ke audionya mobil. Jadi kita dengar kayak podcast gitu. Keren juga ya. Oke, hitungan kelima ya. Kita mulai untuk batch pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah, Bill? Oke, untuk batch kedua kita siapkan. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sama ternyata gayaku sama aja ya. Pasti yang menunjukkan angka 55 juga di foto. Oke, mungkin untuk masing-masing narasumber silakan untuk closing statement-nya, karena Sasa anak tengah. Kepada Sasa kita persilakan untuk dapat closing statement pertama. Oke, mungkin ini karena tentang LPDP juga khusus gitu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang lagi persiapan atau mungkin udah mau nargetin, mau daftar yang mana, tahun kapan, dan periode yang mana gitu. Lebih ke mungkin semangat untuk persiapannya, dan jangan lupa bagi waktu, jadwalin segala hal gitu biar nggak panik di dekat deadline. Terus ya sangat disarankan gitu tanya-tanya tips ke orang lain gitu ya, karena LPDP apa namanya, seleksi yang dulu dan sekarang mungkin ada beberapa perubahan, jadi mungkin disesuaikan sama yang sekarang gitu. Terus menurutku informasi juga banyak sih di YouTube gitu, dan untuk spesifik LPDP juga ada, untuk IELTS juga itu sangat banyak pilihannya asal kita niat nyari dan benar-benar segalanya dijadwalkan gitu biar ke cover. Dan ya ketika nanti, bener kata Kak Gigih tadi, seru banget untuk motivation letter, karena kita jadi set lagi tujuan kita apa gitu, dan kita sebenarnya kapasitasnya seperti apa gitu-gitunya. Jadi nikmati proses itunya sih, ketika kita berkontemplasi dengan diri sendiri dan apa namanya, hingga akhirnya tahu, oh iya, aku mau nulis ini dan aku mau melakukan ini. Gitu, Chris. Oke, terima kasih Kak Sasa atas closing statement-nya. Mungkin kita lanjut ke Kak Anin. Silakan Kak Anin. Dari aku gini sih, kalau karena yang terkait LPDP juga ya, kalau kalian memang benar-benar mau LPDP, ingat komitmen kalian. Kalau kalian memutuskan untuk ambil LPDP, kalian harus ingat bahwa kalian akan harus pulang setelah selesai studi. Kalian berutang sama negara, karena kita ini dibayarin sama negara dan kita berutang. Jatuhnya kalau misalnya kita nggak sesuai dengan komitmen kita, apapun yang terjadi gitu ya, seburuk-buruknya apa yang terjadi setelah lulus dari LPDP, tapi kita dan kita pulang ke Indonesia, seburuk-buruknya apapun yang terjadi, kita tetap harus stay karena kita sudah tanda tangan di atas materai dan kita menggunakan uang negara. Jadi amanah dari pajak masyarakat ini mohon untuk dijalankan gitu. Jadi kalau misalnya seandainya ada di hati tidak ingin pulang ke Indonesia, masih banyak kok opsi-opsi beasiswa yang lain. Itu sih dari aku. Jadi untuk yang mau LPDP harus siap pulang ke Indonesia. Semangat terus semuanya. Terima kasih Kak Anin. Oke, terima kasih closing statement-nya Kak Anin. Boleh kepada Kak Gigi kita persilakan closing statement-nya. Ya, makasih Krisna. Kalau saya sih, menurut saya S2 itu adalah salah satu opsi gitu ya untuk mengembangkan diri dan juga mengembangkan karir gitu. Dan LPDP hanyalah satu opsi dari apa namanya, funding untuk atau jalur bisa membawa Anda untuk mencapai S2 itu. Jadi menurut saya seperti yang saya bilang di awal, compatibility
Itu yang penting, kenali diri sendiri, kenali kebutuhan kalian dan karir kalian ke depan. Jadi LPDP is not the only answer, banyak banget yang lainnya. Jadi ya saran saya adalah kenali diri sendiri dulu, kenali apa yang kalian butuhkan, baru tentukan jalannya ke depannya. Makasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Gigi atas closing statement-nya. Oke, dengan sudah diberikan closing statement dari para narasumber kita, maka ya Talks pada pagi hari ini menuju siang sudah berakhir. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan jangan lupa mengisi link presensi. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber terkait LPDP lebih lanjut, bisa saja nanti hubungi kepada narasumber untuk mengenai kontaknya di mana bisa mengkontak panitia. Mungkin dari saya sebagai moderator cukup sekian. Terima kasih atas waktu teman-teman untuk bersedia datang pada hari ini. Terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf juga apabila saya ada kurang dalam kata ataupun dalam perbuatan pada hari ini. Bisa juga dibaca dari chatnya Kak Yongki tadi. Jadi untuk negara, LPDP adalah salah satu bentuk investasi di bidang SDM Indonesia. Bantulah agar negara dan bangsa bisa mendapatkan hasil investasinya dengan cara kembali ke Indonesia bagi para penerima LPDP. Oke, itu dari penutupan dari Kak Yongki. Saya Igor sebagai moderator mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di IA Talk selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi menuju siang dan sampai jumpa. Terima kasih Krisna dan Terima teman-teman kasih panitia. Krisna, Terima kasih semuanya. Dan Kak Gigi dan Kak Anin. Terima kasih juga Kasih ya. Sasa. Semangat Sasa kuliahnya. Nih. Makasih Kak. Thank you. Izin Semangat live ya. semua Makasih Kak Yongki udah sambutan dan Makasih Kak Yongki.